Alhamdulillah, ini baru pertama kalinya Kulo berkesempatan mengisi seminar di Madura nih. Ini pertama kalinya. Sebenarnya sebelumnya Kulo sudah pernah ke Madura. Saya juga berdarah Madura. Mbah Kulo itu dari Brunei, dari Bangkalan juga sama, dari Bangkalan, dari Brunei. Jadi saya juga berdarah Madura. Cuma mohon maaf semua, saya sudah lupa bahasa Madura bagaimana. Jadi sudah tidak bisa ngomongnya. Dulu sempat bisa ngomong bahasa Madura, sekarang tak salpa nih. Takutnya begitu. Takut salah gitu, daripada takut salah, daripada salah mending pakai bahasa Indonesia saja biar aman. Alhamdulillah juga kebetulan yang mengundang saya langsung kepada pawangnya, Cak Ahmad. Jadi langsung tekan bisa 13 Juni. Nanti kita akan belajar tentunya fikih wanita sebenarnya langsung mawon ya. Fikih wanita niku sebenarnya sangat luas teman-teman sekalian. Kita bahas ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan yang mengurus tentang keabsahan ibadah kita setiap hari. Apakah ibadah yang bersifat kita menghamba kepada Allah, atau seperti pernikahan itu juga termasuk dalam ilmu fikih, muamalah juga termasuk dalam ilmu fikih. Nah, setiap ilmu fikih yang berkaitan dengan perempuan namanya fikih wanita. Sholatnya perempuan namanya fikih wanita. Wudhunya perempuan namanya fikih wanita, puasanya perempuan juga namanya fikih wanita. Namun yang akan nanti kita bahas di sini, kita akan lebih melanjut kepada yang jarang ada pondok atau perempuan-perempuan mendalaminya secara betul. Padahal setiap bulan mereka mengalami, yaitu adalah tentang permasalahan darah. Darah ini setiap bulan kita mengeluarkan, tapi yang paham itu sedikit. Ketika memang tidak rumit, memang gampang. Tapi kalau sudah mulai darah yang keluar tidak beraturan, nah ini yang paham sedikit. Oleh karenanya insya Allah nanti kita akan bahas secara ringkas, namun insya Allah bisa untuk dijadikan pegangan panjenengan semua dalam memahami darah yang keluar dari seorang perempuan. Kita akan bahas haid, istihadah, dan bila nanti waktu masih mencukupkan, kita juga akan bahas tentang nifas. Sebelum kita mulai tentang pembahasan kita hari ini, mari kita bertawasul terlebih dahulu agar apa yang nanti kita pelajari, yang akan kita bahas pada majelis ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Kita mulai dengan pembahasan tentang ilmu haid. Pengertian haid seperti yang sudah kita ketahui setiap hari adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang sudah mencapai minimal usia haid, bukan disebabkan melahirkan dan juga bukan karena penyakit pada kemaluan atau luka. Teman-teman sekalian, ilmu haid ini sebenarnya kalau kita lihat pada dalilnya, dalilnya memang bersumber pada Quran dan hadis. Tapi Quran dan hadis ini kalau menerangkan global, tidak ada di dalam pembahasan hadis secara detail. Haid itu minimal berapa hari, maksimalnya berapa hari, begitu detailnya tidak ada. Sehingga Pak Imam Syafi'i dalam merumuskan ilmu haid ini, beliau juga menggunakan metode penelitian. Jadi beliau meneliti ke beberapa daerah kepada ratusan perempuan dari berbagai macam kalangan dan juga dari berbagai macam ekonomi, meneliti darahnya. Akhirnya beliau dari penelitian itu bisa merumuskan minimal haid berapa, maksimal haid berapa, syarat-syarat haid apa saja. Sehingga ilmu haid ini adalah termasuk hasil istiqra, kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa Indonesianya adalah hasil penelitian
daripada Imam Syafi'i. Nah, yang perlu kita pahami biasanya kan kalau perempuan itu sering begini, haid itu normal, biasa yang dikeluarkan oleh perempuan, yang keluar tanpa penyakit, yang darah yang keluar karena memang itu watak perempuan, kodrat perempuannya haid, bukan karena penyakit begitu. Nah, biasanya perempuan ketika memahami haid seperti ini sehingga pasti akan bingung ketika ada orang sakit lalu pendarahan. Contoh, misal dia sakit demam berdarah, kemudian pendarahan, keluar darah. Nah, kata dokter pendarahannya karena penyakitnya. Maka kalau seperti ini dia akan bingung, ini darah saya haid atau bukan, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut bahas syarat haidnya, kita bahas ta'rifnya terlebih dulu, pengertiannya dulu. Kalau kita mau tahu hukum darah ini haid atau bukan, tanyanya bukan kepada dokter, tapi tanya kepada ahli fikih. Tapi kalau kita mau tahu darah ini semisal keluar karena apa gitu, ini tanya kepada dokter bisa mungkin. Jadi tidak setiap dokter bilang ini bukan haid lalu ternyata hukum fikihnya memang begitu. Kadang ada dokter bilang ini bukan haid, tapi nyatanya dalam hukum fikih justru malah haid, seperti itu. Contoh tadi, keluar darah karena semisal penyakit demam berdarah, kata dokter bukan haid. Tapi kalau menurut ilmu fikih tetap haid bila memenuhi syarat seperti itu. Jadi kalau dalam Syafi'iyah bahkan darah yang keluar, yang penting dari rahim seorang perempuan keluarnya dan juga memenuhi syarat haid, maka berarti darahnya dihukumi haid, seperti itu. Kemudian syarat haid itu ada 4 teman-teman sekalian, seperti yang tercantum di hadapan kita sekalian. Yang pertama adalah darah keluar dari wanita yang mencapai usia minimal haid, yaitu adalah 9 tahun hijriah kurang sedikit. Jadi tidak setiap perempuan kalau keluar darah langsung dihukumi haid, ada namanya usia minimal. Usia minimal ini 9 tahun. 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit menggunakan tanggalan hijriah, bukan menggunakan tanggalan masehi. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, barangkali kalau punya anak dicari lagi tanggalan hijriahnya. Sekarang itu kalau di Jawa begini nih, sudah banyak sekali anak-anak yang umur 10 itu sudah haid. Sama di Madura juga begitu. Kelas 4 SD sudah mulai haid. Nah itu dia. Jadi sekarang itu pubertasnya anak-anak perempuan kita semakin cepat, sehingga para ibu itu harus semakin waspada ketika anak-anaknya ini menginjak usia 8 tahun. Ini sudah mulai harus diberikan edukasi, diberikan pendidikan, diberikan pengertian bahwa nanti 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu ada anak-anak yang sudah mengalami menstruasi, haid, itu normal, tidak usah takut. Kemudian diberikan hukum secara ringkasnya. Karena kenapa ibu-ibu sekalian? Saya bahkan mengalami sendiri, menemui adik-adik yang masih kecil itu ketika dibahas nanti kamu haid loh, mereka jadi takut, jijik begitu. Padahal itu kan kodrat perempuan, ya, kodrat perempuan. Dampaknya apa? Ketika mereka haid gak mau bilang. Kalau nggak mau bilang, nggak tahu hitungannya berapa. Sholat yang harus dikotok apa saja, puasa yang harus dikotok dari kapan. Kalau semisal ada di bulan puasa, ini kan bahaya. Sehingga pendidikan sejak umur 8 tahun, 7 tahun itu penting untuk memberikan pengertian bahwa nanti mengalami haid seperti itu. Usia minimalnya 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Sebelum usia ini kok keluar darah, berarti bukan haid. Kemudian ketika sudah memasuki usia ini,
baru darah yang keluar dikatakan darah haid, seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat yang selanjutnya adalah darah yang keluar mencapai sehari semalam. Bila keluar secara terus-menerus atau sejumlah 24 jam, bila keluar secara terputus-putus asal tidak melebihi 15 hari, dalam rentang waktu 15 hari. Jadi nanti kita akan bahas cara penghitungan darah. Ini yang penting minimalnya perempuan haid sehari semalam atau 24 jam, seperti itu. Yang selanjutnya, keseluruhan darah tidak melebihi 15 hari. Dan yang terakhir, syarat yang keempat, darah keluar setelah masa suci 15 hari. Nah, dari 4 syarat tadi kita bisa simpulkan bahwa minimalnya haid sehari semalam atau kira-kira sejumlah 24 jam, maksimalnya haid 15 hari 15 malam. Umumnya perempuan itu mengalami menstruasi setiap bulan, sehingga haidnya 6 atau 7 hari, sucinya 24 atau 23 hari, seperti itu. Karena umumnya perempuan menstruasi setiap bulan 1 kali. Kemudian minimal masa suci yang memisahkan antara 2 haid adalah 15 hari. Dan tidak ada batas maksimal usia perempuan mengalami haid. Jadi buat ibu-ibu, misal nanti darah tiba-tiba di umur 50 tahun berhenti, ternyata ketika umur 65 tahun keluar lagi darah. Padahal kan normalnya perempuan ini menopause kalau menurut madhab Syafi'i itu ada di umur 62 tahun. Tapi ternyata dia umur 65 tahun keluar lagi darah. Ini darah apa hukumnya? Tetap dihukumi haid apabila memenuhi syarat, seperti itu. Jadi untuk cerita saja, sedikit cerita. Tahu Nabi Zakaria? Ya, Nabi Zakaria, beliau dan istrinya di masa-masa senja, masa-masa tua beliau meminta kepada Allah diberikan keturunan, lalu Allah kabulkan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Allah berikan putra bernama Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Dan menurut tafsir wa aslahna lahu zawjah, sebelum Allah menitipkan Nabi Yahya ke rahim istri Nabi Zakaria, itu awalnya Allah paringi haid dulu, Allah beri haid dulu. Jadi dikasih haid dulu, menandakan bahwa ini kembali subur, baru kemudian diberi hamil. Ini menandakan bahwa perempuan kan memang kodratnya haid nih. Kalau haid, insya Allah bisa hamil, seperti itu. Jadi ketika dia haid menandakan bahwa dirinya subur dan insya Allah bisa hamil, seperti itu. Kalau kita lihat dari cerita Nabi Zakaria, ini sudah masa-masa menopause, istrinya sudah tidak haid lama, lalu kemudian haid lagi, menunjukkan bahwa selama dirinya masih hidup, perempuan ini masih hidup, kok keluar darah, walaupun sudah tua renta, tetap dihukumi haid apabila memenuhi syarat, seperti itu. Nah, ada warna-warna darah, di sini ada gambarnya juga. Mungkin yang belakang tidak terlihat. Ada 5 warna darah, ada merah, ada hitam. Yang pertama ada merah, kecil ya layarnya, jadi mungkin yang belakang tidak terlihat. Hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh ya. Keruhnya agak sedikit gelap gambarnya. Keruh itu kalau untuk memahami keruh itu darah yang warnanya bagaimana, antara kuning dan putih. Antara kuning dan putih namanya darah keruh. Jadi bukan antara hitam dan kuning, bukan, tapi antara kuning dan putih. Itu adalah darah yang dengan poin terendah, yang paling lemah, seperti itu kan. Hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Cairan kuning dan cairan keruh hukumnya khilaf. Pendapat yang kuat, pendapat yang ashwah mengatakan haid, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bukan haid. Jadi untuk cairan kuning dan keruh ini khilaf. Tapi saya sarankan, kan banyak sekali perempuan ini galau kalau masa-masa suci.
darah mau berhenti. Saya kapan sucinya? Ini darah udah bersih atau masih kuning atau masih keruh begitu ya. Jadi yang pertama kita harus pahami warnanya dulu. Oh, warna kuning seperti ini, warna keruh seperti ini. Warna yang dianggap suci secara ittifaq, secara sepakat semua ulama mengatakan kalau dia sudah tidak haid lagi itu kalau bening atau putih. Kalau kuning dan keruh khilaf. Saya sarankan mengikuti pendapat Syekh Ali Jum'ah atau Syekh Said Kamali. Beliau jauh seperti ini. Kalau kuning dan keruh keluar sebelum masa-masa haid, perempuan ini biasa ya. Kalau mau haid keputihannya lancar gitu ya. Keputihan banter. Pak, di sini apa nih bahasanya nih? Kalau lancar keluarnya itu nih. Deras, ya. Keputihan deres sebelum masa-masa haid. Kemudian haid, kemudian keluar lagi keputihan deres lagi begitu ya. Jadi keputihan, haid, kemudian keputihan lagi. Nah, menurut beliau, keputihan yang keluar sebelum darah merah, hitam atau coklat ini keluar berarti belum dihukumi haid. Belum ya, belum. Haidnya kapan? Sejak darah hitam, merah, coklat keluar. Jadi semisal keluar bercak coklat, oh berarti sudah mulai haid, walaupun sedikit. Oh keluar keputihan putih tapi ada titik merah, oh berarti sudah mulai haid. Karena warnanya 3 warna tadi, hitam, merah, coklat. Kalau kuning dan keruh belum mulai haid. Ini menurut beliau. Lalu ketika setelah haid, keluarnya setelah haid, nyambung dengan darah 3 ini, maka berarti hukumnya haid. Jadi keluar hitam, merah, coklat, kuning, berarti kuningnya ikut hukum haid karena nyambung. Kemudian setelah kuning keruh, berarti keruhnya hukumnya haid. Kapan sucinya? Kalau sudah bersih, putih atau bening. Setelah bening dan putih ini keluar, kok setelahnya keluar kuning dan keruh lagi, berarti itu keputihan biasa, bukan lagi haid. Bisa dipaham? Nah, ini lebih mudah biar nggak gampang-gampang galau kalau kita melihat darah kuning dan darah keruh. Jadi cairan kuning dan keruh ini sebenarnya darah atau bukan masih khilaf nih. Jadi makanya kita lebih enak ikut yang tadi. Kalau keluar sebelum haid berarti bukan haid. Kalau keluar setelah haid berarti haid selama masih belum bersih. Tapi ketika sudah bersih kok keluar lagi cairan kuning dan keruh, maka berarti itu bukan haid, keputihan seperti biasa. Nanti akan kita bahas juga tentang keputihan secara lengkapnya. Bisa dipahami ya tentang 5 warna darah ini. Kita penting banget loh tahu 5 warna darah ini, karena perempuan itu kalau nggak tahu warna darah dia akan bingung, terutama menanggapi darah ini yang keluar coklat atau keruh. Padahal kan kalau coklat itu pasti haid, tapi kalau keruh khilaf begitu. Jadi makanya perlu kita tahu bagaimana warna darah itu. Nah, sekarang kita akan bahas cara menghitung keluarnya darah. Cara menghitung keluarnya darah. Kalau darah keluar pada hari Selasa jam 12 siang, maka terhitung 24 jamnya adalah pada hari Rabu jam 12 siang. Saya itu sering bertanya, kadang-kadang ada teman begitu, lalu saya tanyain begitu, berapa hari keluar darah sejak tanggal 1 sampai tanggal 5. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 5. Berarti itu berapa hari? 5 hari, kata beliau yang saya tanyain. Padahal kalau kita lihat cara penghitungan berapa harinya itu, kalau tanggal 1 keluar darah jangan langsung dihitung 1 hari, tapi 1 harinya adalah pada tanggal berikutnya, 24 jam setelahnya. Jadi misal 1 baru keluar, maka berarti kita hitung 1 harinya pada
tanggal 2. Berarti kalau tadi kasusnya tanggal 1 sampai tanggal 5, baru minum 10 hari pada tanggal 2, 3, 4, 5. Berapa hari keluar darah? 4 hari, bukan 5 hari. Jadi untuk teman-teman perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak, santri, Ronawani, jangan lupa untuk selalu mencatat keluarnya darah, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dan juga berhentinya darah, hari apa, tanggal apa, jam berapa. Walaupun toh kita ini nggak perlu punya problem. Mungkin kalau hidup sehat itu kan, apalagi di Madura itu kan orangnya ulet ya, aktif, ke sawah, ke mana gitu ya kan, aktif, masak dan lain-lain kan aktif. Biasanya lebih sehat. Biasanya yang berproblem darahnya juga lebih sedikit kalau lebih sehat hidupnya. Tapi walaupun kita nggak punya problem, nggak punya masalah sama darah kita, tetap harus dicatat. Kita nggak ngerti bulan depan apakah normal atau kemudian tidaklah Allah berikan istihadah. Kalau semisal Allah berikan istihadah, kita aman, sudah punya catatan. Jadi jangan lupa catat darah keluar hari apa, jam berapa, berhenti hari apa, jam berapa, seperti itu. Kemudian kalau semisal darah ini keluar jam 1, jam 13.00, jam 1, lalu jam 15.00, jam 3 sore dicek, berhenti darahnya, maka berarti darah keluar 2 jam. Jam 1 keluar, jam 3 cek berhenti, berarti keluar 2 jam. Jadi jangan dianggap darah keluar terus-menerus itu kayak pancuran. Jangan dianggap seperti itu, kayak kalau kita nyalain keran, kan nggak seperti itu proses keluarnya darah haid. Kadang nggak terasa keluar, tapi kalau dicolek menggunakan kapas ada darahnya, berarti masih dianggap darahnya keluar terus menerus seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, karena kita niki adalah pakainya kira-kira, kita kan nggak ngerti kapan pastinya darah kita keluar. Yang kita tahu pas kita ngecek ada darah begitu nih. Sehingga kalau ragu-ragu apakah darahnya sudah mencapai 24 jam atau belum, maka menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya bukan haid. Misal mamang ya, paham ini mamang ragu. Di sini ragu mamang ini, mamang. Kalau mamang, apakah sudah haid atau belum? Apakah sudah 24 jam atau belum? Maka berarti kalau menurut Imam Ibnu Hajar belum. Tapi menurut Imam Romli sudah. Jadi bolehlah ikut yang mana aja boleh. Mau ikut Imam Ibnu Hajar juga boleh, mau ikut Imam Romli boleh. Berarti kalau sudah haid, ketika darahnya berhenti wajib mandi besar. Tapi kalau mengikuti Imam Ibnu Hajar belum haid, berarti ketika darah berhenti wajib mandi apa tidak? Kalau darah keluar cuma 2 jam lalu berhenti, kira-kira wajib mandi atau tidak? Tidak. Mandi besar itu karena haid atau karena keluar darah? Kok kayaknya nggak yakin gitu ya yang jawab ya. Wajib mandi atau tidak? Tidak wajib mandi, betul. Gak usah takut salah, nggak apa-apa. Di sini kalau salah insya Allah nggak ada yang marahin. Nanti kita buat kuis ya nih ya, supaya seru kayaknya. Hadiahnya apa? Selfie. Siap. Seperti itu gitu teman-teman. Jadi kalau semisal darahnya belum 24 jam, kita mau ikut Imam Romli, darahnya ragu sudah 24 jam atau belum, dan kita ikut Imam Ibnu Hajar yang mengatakan belum haid, berarti ya kalau berhenti ya nggak usah mandi, ya langsung sholat, wudhu kemudian sholat. Selanjutnya ini juga termasuk problem perempuan, haid saat tidur, kemudian suci saat bangun. Aisyah jam 10 itu
masih haid, ditinggal tidur. Subuh bangun-bangun dicek darahnya berhenti mampet. Nah, ini bagaimana hukumnya? Apakah kapan dia itu dihukumi suci? Nah, ini pembahasan menarik. Ternyata para ulama kita juga berbeda pendapat. Kalau menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan sucinya sesaat sebelum bangun. Andaikan dia bangunnya jam 5 pada waktu subuh, maka berarti dia suci saat subuh. Itu kalau menurut Imam Syafi'i, berarti nggak punya qada sholat Isya. Tapi kalau menurut Imam Malik, sucinya saat tidur, sejak tidur, berarti dia punya qada sholat Isya. Perbedaannya di sana. Boleh ikut siapa saja, tapi kalau saya sarankan sih kita kan Syafi'iyah, mengikuti Imam Syafi'i lebih baik. Kemudian selanjutnya kebalikannya, pas tidur suci, pas tidur gak ada darah, tidur lagi ya, bangun-bangun ada darah. Ini darah keluar sejak kapan? Apa sejak aku tidur? Apa sejak Isya? Atau barusan? Nah, ini ternyata kalau kasusnya seperti ini, maka berarti haidnya dihukumi sejak dia bangun. Berarti sejak subuh, bukan sejak Isya. Bisa dipaham? Ya. Kita lanjutkan. Sebenarnya ada Ada saya misalkan ya nanti ini ada tabelnya yang harus dilakukan saat darah terputus-putus. Nih, kalau pernah mengalami yang namanya darah terputus-putus ini gak enak sama sekali gak enak. Bingung, sholat saya kapan? Bingung, ini sholat apa enggak? Ini sholat apa enggak? Seperti itu. Nah, kita harus pahami terlebih dulu apa yang harus kita lakukan saat darah keluar dan saat darah berhenti. Yang pertama, ketika darah itu keluar, yang harus dilakukan adalah menjauhi segala hal-hal yang haram dilakukan wanita yang haid, meski darah yang keluar belum 24 jam. Contohkan seperti ini, kita nanti ada tabel di sampingnya, ada contohnya. Kita lanjutkan dulu pembahasannya lebih baik. Kemudian jika darah berhenti sebelum mencapai 24 jam, maka dia dianggap suci, wajib sholat dan puasa, namun tidak perlu mandi karena darah belum dihukumi haid. Dan kalau darah kembali keluar dalam kurun waktu 15 hari sejak keluarnya darah yang pertama, maka ia dihukumi haid lagi dan seterusnya. Kita lihat saja tabelnya, saya besarkan. Dalam tabel itu jam 3 pagi sampai jam 7 pagi keluar darah, maka berarti hukumnya dia tidak boleh sholat. Hukumnya subuh tidak boleh sholat. Karena kalau keluar darah dan kemungkinan darah ini haid, karena sucinya sudah 15 hari, berarti dia harus meninggalkan hal-hal yang haram dilakukan oleh orang-orang yang haid. Gak boleh sholat, gak boleh puasa, berarti dia tidak boleh sholat subuh. Jam 7 darah berhenti sampai jam 5 sore. Lumayan ya, lama berhentinya, jam 7 sampai jam 17. Berarti zuhur, asar wajib sholat, namun tidak wajib mandi karena darahnya belum 24 jam. Baru keluar selama dari jam 3 sampai jam 7 baru 4 jam keluarnya. Baru 4 jam darah berhenti, berarti belum mencapai minimal haid. Maka berarti dia sholat wajib, zuhurnya wajib sholat. Bukan kemudian akhirnya dia punya anggapan seperti ini, jangan-jangan nanti keluar lagi, tak tunggu 24 jam Ketika darah ini berhenti sebelum 24 jam, kita tidak boleh beranggapan tak tunggu 24 jam sampai besok, jangan-jangan darahnya nanti keluar lagi. Ada yang seperti itu? Padahal hukumnya dia pastinya harus sholat zuhur
dan juga asar itu. Zuhur, asar wajib sholat, nggak boleh kemudian pakai anggapan seperti itu. Itu memang seperti itu hukumnya. Nggak ada khilaf. Ini nggak ada khilaf, maksudnya mungkin nanti ada beberapa perkara yang khilaf dalam haid. Kayak ini nggak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Semua mengatakan kalau darahnya berhenti wajib sholat. Nggak ada darah, berarti dia suci seperti itu. Lah, kemudian ternyata jam 17, jam 5 sore sampai jam 7 pagi darahnya keluar lagi. Ini kita hitung 17 sampai 7 itu berapa jam? Berarti kita hitung jam 5, kita hitung sejam adalah jam 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 jam. Selama 14 jam keluar darah, berarti haid lagi. Oh, kalau haid lagi berarti maghrib, Isya, subuh nggak boleh sholat, nggak boleh sholat. Total berapa darahnya ini? 4 ditambah 14 sama dengan 18. Sudah mencapai minimal haid belum? Belum. Darahnya berhenti lagi sejak jam 7 sampai jam 3 sore. Berarti kira-kira apakah dia wajib mandi? Tidak wajib mandi karena darahnya baru 18 jam. Zuhur dan juga zuhurnya wajib sholat. Zuhurnya wajib sholat. Nggak boleh juga punya pemikiran kemarin saya keputus darahnya, keluar lagi darahnya. Sekarang jangan-jangan nanti keluar lagi, tunggu lagi. Ini nggak boleh. Tetap harus sholat. Kan nggak mandi, jadi nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi nggak masalah, nggak mandi gitu. Jadi sholat saja, nggak apa. Memang seperti itu hukumnya. Karena ada sebagian perempuan yang nanti saya takut sholat pas saya haid. Saya kan nanti kalau keluar lagi haid, jangan-jangan saya pas ini nanti keluar lagi, terus pas saya haid, saya sholat pas dalam keadaan haid dong. Enggak begitu. Kalau pas darahnya berhenti harus sholat seperti itu. Kalau ikut mazhab Syafi'i seperti itu. Kemudian ternyata jam 3 sampai jam 9 malam itu darah keluar lagi selama 6 jam berarti. Selama 6 jam darah keluar lagi, maka berarti asar dan maghrib dia tidak boleh sholat. Jam 9 sampai jam 7 darah bersih. Nah ini, tadi kan 18 jam, terus yang terakhir keluar adalah 6 jam. 18 tambah 6 berapa? 24 jam. Berarti sudah memasuki minimal haid. Ketika sudah mencapai minimal haid, kok darah berhenti, maka ketika darah berhenti dia wajib untuk mandi, sholat dan juga mandi besar. Sehingga dia wajib mandi besarnya pas jam 9 itu karena isyaknya dia wajib untuk sholat, isya dan subuh dia wajib sholat, maka ketika isya akan melaksanakan sholat isya dia wajib untuk mandi besar. Bisa dipaham? Seperti ini. Kalau darah sudah mencapai 24 jam kemudian berhenti, berarti baru wajib mandi, begitu ya. Wajib sholat dan wajib mandi. Kemudian saya lanjutkan, tabelnya belum berhenti. Ternyata setelah bersih sampai jam 7 pagi, jam 7 sampai jam 6 sore darah keluar lagi. Darah keluar lagi mungkin karena aktivitas. Pagi itu kan aktivitas, darah keluar lagi sampai sore. Berarti kesimpulannya zuhur dan asar tidak boleh sholat karena haid lagi. Jadi darah keluar nyambung, keluar putus nyambung, putus keluar lagi, putus keluar lagi selama dalam lingkup 15 hari. Dalam rentang waktu 15 hari maka masih tetap dihukumi haid. Keluar berhenti, keluar berhenti. Ya kalau keluar pas haid, berhenti suci lagi, keluar haid lagi, berhenti suci lagi. Perbedaannya kalau darah yang berhenti belum 24 jam berarti kalau mau sholat gak perlu mandi. Kalau pas berhenti sudah 24 jam berarti kalau mau sholat wajib mandi. Susahnya perempuan kalau seperti itu.
Apalagi kalau sudah punya anak banyak, pekerjaannya banyak, atau anak pondok, darah ini keluar nyambung. Contoh, hari ketiga berhenti, sudah mandi besar, sore keluar lagi, besok subuh berhenti lagi, mandi besar lagi, sore keluar lagi, subuh berhenti lagi, mandi besar lagi. Begitu sampai darah betul-betul berhenti. Nah, setelah jam 18.00 ini darah berhenti, maka ini bersih. Selanjutnya berarti maghrib wajib sholat dan juga mandi besar. Dari sini bisa dipahami cara kita kalau datang darah haid dan berhenti darah haid. Insya Allah paham? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ada contoh-contoh darah haid, karena minimalnya tadi kita bahas 24 jam. Ini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, di tabel itu dia satu hari keluar selama 24 jam. Maka berarti ya total 24 jam itu semua dihukumi darah haid. Walaupun sehari toktil, sehari keluar 24 jam, total 24 jam keluar terus berhenti, nggak keluar lagi, maka berarti ya haid, karena sudah mencapai minimalnya haid adalah 24 jam. Kemudian ada tabel yang kedua, saya besarkan ya. Ada tabel yang kedua, itu ada darah keluar selama 9 hari, setiap harinya hanya 2 jam. Kemudian dari hari ke-10 sampai hari ke-15, setiap hari keluar 1 jam. Kalau di total keseluruhannya dari awal hingga akhir adalah 24 jam. Maka sama, hukumnya awal sampai akhir adalah haid, karena totalnya adalah 24 jam. Jadi dia yang mengalami kasus nomor 2 ini, ketika keluar darah ya tidak boleh sholat, ketika berhenti sholat lagi, keluar darah tidak boleh sholat, berhenti sholat lagi. Ternyata di akhir penentuannya semuanya haid, sholatnya sudah dilakukan ya semuanya jadi nggak sah. Kalau misal dia puasa pun juga puasanya jadi kodok semua. Itu dia. Lumayan ya, lumayan. Ini berapa hari ini? 15 hari. Andaikan darah keluarnya pas malam tok, setiap hari kan dia puasa itu nih. 15 hari dia puasa. Ternyata hukumnya adalah haid. Nanti kita akan bahas nih. Ada hukum yang ringan untuk yang seperti ini. Kita akan bahas nanti. Kita cari yang ringan. Perempuan ini nggak apa-apa loh. Perempuan sudah rumit loh. Ngurus anak, ngurus suami, apalagi belum urusan dapur, belum urusan cari uang, belum urusan apalagi ya, tetangga, kondangan, urusannya banyak sekali. Kita cari hukum yang meringankan lah. Ini kalau semisal panjenengan pahami, insya Allah nanti kita cari hukum-hukum yang ringan untuk permasalahan yang sulit. Permasalahan yang rumit-rumit itu kita cari hukum yang jangan banyak-banyak lah kodoknya. Jangan banyak-banyak lah kodoknya. Nah, untuk tabel yang ketiga, setiap hari keluar darah hanya sejam sampai 15 hari. Karena totalnya hanya ada 15 jam, maka berarti dia tidak haid, dia dihukumi istihadah. Dan awal sampai akhir istihadah semua. Berarti dia wajib sholat. Kalau misal puasa ya puasanya sah semua, karena darahnya darah istihadah. Ada pemahaman yang salah menjamur di masyarakat perempuan kalau melihat pembalut bersih pertanda darah berhenti atau suci. Biasanya banyak loh yang masih seperti ini. Kamu kapan tahu kalau dirimu bersih? Kalau softteknya bersih, kalau mohon maaf celana dalamnya tidak ada bercak apa-apa, seperti itu. Padahal ini adalah pemahaman yang salah. Bagaimana cara tahu kalau darah ini sudah berhenti? Cara mengetahui darah berhenti adalah harus dengan menggunakan semacam kapas
boleh kapas, boleh kain putih, boleh tisu, apa saja lah, semacam kapas. Kemudian dicolekkan, ini nggak apa-apa laki-laki ya, kita kan perempuan lebih banyak di sini. Ilmu lagian ini ya, dicolekkan ke dalam kemaluan yang tidak nampak saat duduk jongkok. Yang tidak nampak ya, bukan bagian luar loh, bukan bagian luar saja, agak ke dalam lebih sedikit. Bagian luar ini kita basuh istinja, kita basuh ketika cebok, sehingga banyak kemungkinan bersih. Tapi kalau misal kita tekan sedikit lebih ke dalam, itu biasanya keluar, oh masih coklat, oh masih ada merah sedikit, oh masih keputihan yang berwarna pink. Nah, ini kalau kita tekan lebih sedikit ke dalam. Caranya, kapas dicolekkan ke kemaluan bagian yang tidak nampak saat duduk jongkok. Caranya yang baik juga duduknya jongkok ketika mau ngecek. Ketika keluar cairan putih atau cairan bening atau tidak ada cairan apa-apa, kapas yang keluar bersih, maka berarti darah dianggap berhenti, dia dianggap suci. Bisa dipahami ya caranya? Jadi kalau misal sebelum ini ada teman-teman perempuan yang masih cara tahu sucinya pakai pembalut aja, atau cuma lihat, oh celana saya sudah bersih gak ada apa-apanya, ini keliru ini. Karena banyak sekali pembalut bersih ketika dicolek masih ada, bahkan merah sekalipun, karena mungkin sifat darahnya kental, jadi nempel begitu, nempel. Atau kalau kita ngeceknya cuma bagian luar mawon, kalau kental nggak keluar darah ini, keluarnya nunggu ketika pipis mungkin ini, atau nunggu ada cairan yang membersamai keluarnya begitu. Ini kita harus colek lebih sedikit ke dalam. Itu masalah insya Allah yang perempuan, yang perawan-perawan aman kok. Kan nggak terlalu dalam juga. Yang penting jangan hanya bagian luar saja begitu. Bisa dipahami ya cara mengecek darah berhenti. Kita lanjutkan, penting pengecekan sebaiknya dilakukan dengan duduk jongkok seperti tadi ya. Dan juga tidak cukup hanya dengan melihat pada pembalut atau celana dalam. Dan bila masih ada cairan kuning dan keruh seperti tadi yang sudah kita bahas panjang lebar, maka hukumnya khilaf seperti keterangan pada bab sebelumnya. Kemudian selanjutnya, kapan saja perempuan ini wajib ngecek darah berhenti? Nah ini menarik. Kapan sih saya harus itu ngecek darah berhenti atau darah masih keluar? Ternyata ada dua. Ada hukum yang wajib ngecek darah apakah sudah berhenti atau belum. Kalau ada dugaan kuat darahnya berhenti. Contoh seperti ini, saya kebiasaan kalau haid 7 hari nih. Saya haid 7 hari, lalu saya kebiasaan suci saat sore. Kebiasaan suci saat sore. Jadi kalau siang itu pasti masih ada, sore baru berhenti. Berarti ketika haid saya sudah mencapai 7 hari, saat sore saya mengecek darah ini masih keluar atau tidak, hukumnya jadi wajib. Karena kebiasaan saya suci di saat itu. Seperti itu, paham ya? Jadi kapan dia wajib? Ketika mendekati kebiasaan sucinya, atau ketika dia punya dugaan kuat darahnya berhenti. Contoh lagi, tadi pagi itu keluar tinggal kuning-kuning, paling juga siang nanti berhenti. Nah ini kan dugaan kuat, berarti siang dia wajib ngecek darahnya apakah sudah berhenti atau masih keluar. Seperti ini wajib yang pertama. Yang kedua dianjurkan, berarti hukumnya tidak wajib ya, dianjurkan mengeceknya ketika sebelum tidur dan juga di akhir waktu sholat, supaya dia yakin betul ini apakah sholatnya wajib saya lakukan atau wajib saya qadha atau tidak. Jadi dianjurkan mengecek darah berhenti ketika sebelum tidur dan di akhir waktu sholat. Pemahaman yang tidur lagi tadi sudah sempat kita singgung, tidak langsung mandi saat darah berhenti. Sebaliknya malah menunggu hingga 24 jam.
pemahaman yang keliru, yang salah. Yang benar, bila darah sudah mencapai 24 jam, maka wajib mandi saat akan melaksanakan sholat dan tidak boleh menundanya hingga keluar waktu sholat. Ya, itu. Kita lanjutkan, mulai menghitung suci setelah mandi besar. Nah ini, kalau semisal, coba saya tanya dulu sebelum saya bahas ini. Contoh, semisal dia suci jam 7 pagi. Jam 7 pagi suci ya? Kapankah dia wajib mandi besar? Apakah langsung jam 7 wajib mandi? Atau nanti ketika mau sholat zuhur? A atau B? A atau B? A. Berarti wajib mandinya langsung jam 7. A itu berarti wajib mandinya langsung jam 7. B wajib mandinya nanti kalau mau sholat zuhur. A atau B? Ini banyak mana ini khilafnya ini? A atau B ini? Gak boleh jawab dua nih. A atau B? A, B, banyak lumayan ini. Sepertinya voting ini harusnya. Yang benar adalah B. B. Wajib mandi itu adalah ketika kita akan sholat. Tapi penghitungan darah berhenti sejak jam 7. Nah begitu ya. Jadi wajib mandinya ketika kita akan sholat zuhur. Betul. Kalau mau sholat baru wajib mandi. Tapi kita ngitung sucinya sejak jam 7. Begitu. Jadi beberapa teman-teman perempuan itu punya pemahaman suci itu dihitung setelah mandi. Bukan, padahal suci itu setelah darah berhenti. Dia terhukum suci, boleh sholat baru setelah mandi. Tapi kalau dia dihukumi suci dari haid, ya ketika darah berhenti. Bisa dipaham? Ini banyak loh teman-teman yang masih keliru memahami ini, ya kan? Oh ya. Kita lanjutkan. Seru ya. Ini karena jarang teman-teman itu tukar pikiran tentang permasalahan seperti ini. Di pondok-pondok itu masih simpang siur biasanya. Katanya lo gini, katanya lo gini. Kalau kata mbakku sih gini. Dia nama mbak tadi. Iya. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita bahas sudah, ketika darah berhenti ini sebenarnya dia nggak langsung wajib mandi. Nanti wajib mandinya kalau dia mau sholat. Maka berarti ada kesunahannya kalau darah berhenti dan dia tidak ingin langsung mandi. Maka ketika dia ingin makan, mau tidur, mau beraktivitas seperti yang lain-lainnya, dia sunnah istinja terlebih dulu, kemudian wudhu. Darahnya sudah berhenti soalnya. Darahnya sudah berhenti, tapi mau aktivitas. Contohnya jam 7 tadi berhentinya. Sudah mandi pagi, males mandi lagi. Wah nanti aja lah mandinya kalau mau pas mau waktu zuhur, kalau pas mau sholat zuhur aja mandinya. Tadi saya sudah mandi lah. Masa mau mandi lagi? Mau ke ngantar anak ke TK misalnya, seperti itu? Ya nggak apa-apa, aktivitas saja nggak masalah. Mau makan, mau minum, mau aktivitas boleh. Sunnahnya istinja, cebok terlebih dulu, baru wudhu. Wudhunya bagaimana niatnya? Niat seperti biasa. Niat sunnah juga boleh, niat rafilah asghar juga boleh. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang junub yang tidak ingin langsung mandi. Nah, lanjutnya ada pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat juga, bahwa niat puasa harus dalam keadaan sudah mandi besar. Ini pertanyaan yang pasti selalu ada kalau saya buka Q&A pas bulan puasa. Suci saat Isya, apakah dia boleh langsung niat puasa untuk besok? Karena kan kalau puasa wajib kita harus niatnya malam ya. Harus niatnya malam supaya nanti kalau niatnya ketika setelah mandi itu takutnya keburu-buru akhirnya malah lupa.
nggak niat. Kalau lupa nggak niat, malah lebih berat lagi hukumnya. Ya wajib puasa, ya wajib qadha begitu. Ternyata hukum yang benar itu kalau darah sudah berhenti di malam hari, dia sudah boleh untuk langsung niat puasa walaupun dia belum mandi besar. Hal ini juga berlaku bagi orang yang junub. Yang tidak memperbolehkan dia puasa itu haidnya, bukan hadas besarnya. Kalau haidnya hilang, walaupun dia masih punya hadas karena dia belum mandi, gak apa untuk niat puasa, sudah boleh untuk melaksanakan puasa. Semisal pun dia mandinya pas subuh, padahal nggak boleh ya mandi pas subuh, kan akhirnya isyanya kotor begini. Padahal kan harus sholat isya itu mestinya dia. Tapi semisal pun katakanlah kebablasan ini kan nggak ada taklif ya. Biasanya bangun jam 4, ternyata bangunnya jam 5:30 pas mepet subuh. Maka berarti kan dia sudah masuk waktu puasa, nggak masalah, puasanya tetap sah walaupun dia masih dalam keadaan membawa hadas besar seperti itu. Bisa dipahami? Kita lanjutkan, ada beberapa rumus haid. Yang pertama, haid yang terputus-putus. Haid yang terputus-putus di sini kita sebenarnya tadi sudah menyinggung sedikit. Saya ada sampaikan 2 contoh di sini. Contoh yang pertama, saya sampaikan ada contoh ini plus dengan cara menghitung, cara mencatatnya, cara mencatat keluarnya darah. Tanggal 1 keluar darah jam 6 pagi, berhenti di tanggal 6 jam 6 pagi. Berarti kita hitung berapa hari dia keluar darah. 1 keluar darah berarti kita hitung 1 harinya pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Maka berarti dia keluar darah selama 5 hari. 5 hari keluar darah, kemudian 5 hari berhenti, kemudian 5 hari lagi keluar darah. Totalnya semua adalah 15 hari. Bila darah pertama ditambah dengan darah kedua, ditambah dengan masa berhenti di tengah-tengahnya, semuanya masih dalam lingkup 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi haid, termasuk masa berhenti di antara 2 darah. Jadi kalau untuk contoh yang pertama ini total 15 hari, haidnya berapa hari? Total semuanya 15 hari, haidnya berapa hari? 15. Haidnya 15. Darah keluar 5 hari, darah berhenti 5 hari, darah keluar lagi 5 hari, totalnya 15 hari. Haidnya berapa? Semua 15 hari semua dihukumi haid. Yang di tengah-tengahnya, 5 hari yang di tengah-tengahnya semisal dia melaksanakan puasa, berarti puasanya tidak sah, wajib untuk diqadha, seperti itu. Kemudian ada contoh yang kedua, keluar darah jam 7 pagi pada tanggal 1, berhenti pada tanggal 8 jam 7 pagi juga. Kalau kita hitung darah yang keluar selama 7 hari, 7 hari keluar darah, berhenti 3 hari, total 10. Keluar lagi 1 hari, berarti totalnya 11. 11 hari, berapa hari haidnya? 11. Semua dihukumi haid karena semuanya masih dalam rentang waktu 15 hari. Begitu ya. Jadinya walaupun toh darah yang kedua ini keluar cuma seret, tetap dihukumi haid. Haid lagi. Saya soalnya pernah berbulan-bulan mengalami seperti itu. Saya kebiasaan haidnya itu 7 hari nih. 7 hari keluar darah, lalu 3 hari berhenti. Di hari ke-11 saya cuma keluar darah seret, benar-benar kayak keputihan, kan warnanya hitam atau warnanya coklat. Saya nggak pernah kemudian seperti itu, dan juga bukan keputihan karena saya tidak pernah keputihan seperti itu, coklat begitu. Ya berarti hukumnya saya haid selama 11 hari. Padahal yang 3 hari sudah sholat, sudah puasa, jadi harus qadha begitu. Ya, memang seperti itu hukumnya. Memang seperti itu hukumnya.
Tapi tenang saja, untuk masalah kodoknya kita punya dua kaul ini nih. Ada kaul namanya kaul as-sahbi dan juga kaul tawfik. Apa sih sebenarnya kaul sahbi dan kaul tawfik ini? Sebenarnya dalam menghukumi masa berhenti di antara dua darah haid yang tidak melebihi masa maksimalnya, para ulama berbeda pendapat. Ada kaul yang kuat namanya kaul sahbi. Kaul ini menghukumi haid, sehingga kalau puasa, ibadah-ibadah yang dilakukan ketika masa berhenti, hukumnya nggak sah. Wajib untuk mengqadha puasa yang sudah dilakukan pada waktu itu, seperti tadi yang sudah kita bahas. Jadi untuk contoh yang ini, 5 keluar darah, 5 berhenti, 5 keluar darah. Tadi kita bahas haidnya berapa hari? 15. Qadha puasanya berapa hari? 15 juga, gitu, 15 hari. Karena kan kalau perempuan nggak puasa karena haid, tetap wajib untuk mengqadha. Beda dengan sholat. Kalau nggak sholat ketika haid nggak boleh diqadha. Tapi kalau puasa, karena berhubung setahun sekali saja, jadi kalau dia haid harus untuk diqadha. Seperti itu. Ternyata ini adalah kaul yang kuat, kaul sahbi namanya. Kaul sahbi 5 hari masa berhenti, walaupun toh dia sudah puasa, tetap harus diqadha karena hukumnya haid. Tapi ternyata ada namanya kaul tawfik. Ini adalah untuk meringankan ibu-ibu. Ibu-ibu barangkali untuk puasa ini susah barangkali ya. Ada yang macamnya kayak saya ini. Kalau mau puasa mikirnya udah mulai persiapan sejak seminggu sebelumnya. Kalau mau qadha barangkali ada yang sama. Ada namanya kaul tawfik. Kaul tawfik ini menghukumi suci, sehingga sholat puasa yang dilakukan ketika masa berhenti darah tersebut hukumnya sah. Jadi kalau semisal 5 hari keluar darah, 5 hari berhenti, 5 hari keluar darah lagi, menurut kaul tawfik, qadha puasanya hanya 10 hari, tepat sekali, hanya 10 hari. Yang 5 hari di tengahnya, bila dia sudah melaksanakan puasa hukumnya sah, tidak perlu diqadha. Lumayan ya, dari 15 jadi 10 hari, lumayan, alhamdulillah. Barangkali ini dibutuhkan ibu-ibu, semisal keluar darah 3 hari, berhenti 10 hari, lalu keluar darah lagi 1 hari, totalnya berapa ibu-ibu? 14 hari. Kalau kita ikut kaul yang kuat, qadha puasanya berapa ibu-ibu? 14, padahal 10 hari di tengahnya kita sudah puasa. Tapi kalau mau kita ikut kaul tawfik, qadha puasanya berapa ibu-ibu? 4, lumayan kan? Nah, itu dia, enak ya. Jadinya kita punya pemahaman baru bahwa ternyata ada kaul seperti itu untuk perempuan, ada dan boleh kita amalkan. Boleh nggak kita ikut kaul tawfik aja? Boleh, nggak masalah. 2 kaul ini boleh untuk kita amalkan. Kita lanjutkan. Tadi sudah ya pembahasan haid dan putus-putus. Sekarang ada yang namanya istihadah, penyempurna suci. Ini mungkin sudah paham semua. Nih, sebenarnya namanya doang, tapi kalau prakteknya mungkin sudah banyak yang bisa. Saya bacakan rumusnya terlebih dulu. Jika darah pertama ditambah dengan masa berhenti tidak kurang dari 15 hari, maka darah kedua dihukumi istihadah sebagai penyempurna suci. Darah pertama ditambah dengan masa berhenti tidak kurang ini boleh pas, boleh lebih, nggak boleh kurang pokoknya, minimal pas atau bahkan lebih boleh. Maka nanti ketika keluar darah kedua ini dihukumi istihadah untuk menyempurnakan suci. Kita lihat tabelnya. Keluar darah 7 hari. Panjenengan fokus ke angka 7 harinya yang sudah saya catatkan itu di sana. 7 hari keluar darah, kemudian berhenti 8 hari.
Keluar darah 7 hari, berhenti 8 hari. Kemudian keluar lagi darah 7 hari. 7 ditambah dengan 8, totalnya adalah 15. Sesuai dengan rumus, kita bisa menggunakan rumus ini. Berarti darah yang kedua yang keluar semuanya dihukumi istihadah. Sucinya baru 8 hari. Mestinya perempuan itu kalau suci harusnya berapa hari, Ibu? 15. Berarti untuk menggenapi ke 15 butuh berapa hari? 7 menuju 15 butuh berapa hari? 8. Sehingga karena darah yang keluar 8 hari semuanya dihukumi istihadah. Istihadah untuk menyempurnakan suci. Nah, kalau semisal sucinya sudah disempurnakan 15 hari, kok ternyata darah keduanya masih lanjut tetap keluar, maka ya berarti nanti dihukumi haid yang nomor 2 kalau memenuhi syarat. Contoh yang nomor 2 ini, dia keluar darah haid selama 10 hari, lalu berhenti selama 10 hari. Kalau kita paskan dengan rumus, darah pertama ditambah dengan darah kedua tidak kurang dari 15 hari, berarti sudah masuk. Karena 10 tambah 10 ini adalah 20, malah lebih dari 15 hari. Sucinya baru 10 hari sudah keluar lagi darah selama 8 hari. Padahal mestinya kita hanya butuh berapa hari untuk menerapkan suci? Dari 10 menuju 15 butuh berapa hari? 5. Dari 8 hari itu yang kita hukumi istihadah hanya 5 hari untuk menggenapkan suci. Minimalnya itu 15 kurang 5, berarti 5-nya kita hukumi sebagai istihadah. Masih ada sisa selama 3 hari. 3 hari yang kita hukumi sebagai haid yang nomor 2. Paham semua? Insya Allah sudah banyak yang paham kalau rumus ini. Nah, kita lanjutkan dengan keputihan. Kalau haid insya Allah rumusnya hanya 2 itu ibu-ibu sekalian. Jadi tidak terlalu rumit. Nanti kita akan bahas beberapa rumus lagi di bab istihadah. Selanjutnya keputihan. Ini tadi sudah kita bahas tentang keputihan. Cuman keputihan itu kalau kita lihat dalam referensinya, biasanya para ulama menggambarkan lebih gambaran lagi. Keputihan itu ada yang warnanya bening, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, dan juga ada yang warnanya keruh. Yang kita bahas di sini sekarang bukan haid dan tidaknya saja, tapi melainkan apakah najis atau suci. Nah, jika berwarna bening atau putih maka diperinci. Yang diperinci adalah jika berwarna bening atau putih. Perinciannya, kalau keluar dari area yang tampak saat duduk jongkok, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Suci tidak membatalkan wudhu. Keluar dari area luar, jenengan jongkok yang nampak keluar dari area itu berarti suci karena area dohir. Yang nomor 2, keluar dari area yang tidak nampak saat duduk jongkok tapi terjangkau saat bersenggama, maka hukumnya juga suci namun membatalkan wudhu. Kalau keluar berarti harus wudhu lagi. Yang nomor 3, keluar dari area yang tidak terjangkau saat bersenggama, lebih dalam lagi, maka hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau keluar keputihan, tahu tidak keputihan keluar dari area mana? Kira-kira kita perempuan ini kalau keluar keputihan tahu tidak? Oh, keputihan saya kira-kira keluar dari area ini. Tahu? Nggak pernah mikir malahan. Nggak pernah memikirkan keluar dari area mana. Bagaimana menjawab yang seperti ini? Kita bahas selanjutnya. Jika ragu keluar dari area mana, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Ini kalau bening dan putih. Karena jika berwarna kuning atau keruh, maka kemungkinan besar keluar dari area dalam
hukumnya adalah najis dan tentunya membatalkan wudhu. Bisa dipahami ibu sekalian? Yang kemutihan tuh kalau kuning, kalau semisal bening, kita perempuan dikit banyak yang punya problem was-was. Setelah pipis, kita kan cebok. Setelah cebok itu banyak sekali perempuan yang was-was. Duh, kayak keluar lagi deh. Kayak keluar lagi. Pas mau sholat, duh, kayak keluar apa gitu. Pas dicek nggak ada apa-apa. Emang was-was, memang kerjaannya syaitan seperti itu. Jadi cukup panjenengan pegang suci dan tidak membatalkan wudhu karena panjenengan ragu itu keluar dari mana, ya, biar tidak gampang-gampang terjangkit penyakit was-was. Nggak usah sering-sering nengok, karena saya bahkan pernah nih teman kaula nih, itu saking was-wasnya itu ngecek setiap waktu tuh, dicek pakai tisu lagi, dicek pakai tisu lagi, dicek pakai tisu lagi. Tidak perlu seperti itu, mempersulit diri sendiri. Ya kalau kerasa keluar, semisal di dalam sholat kerasa keluar, kalau semisal itu takutnya was-was syaitan, maka yakinkan hatinya dulu bahwa itu bukan keputihan yang membatalkan wudhu, yang kemudian akhirnya sholatnya menjadi batal. Awalnya begitu. Kok setelah sholat, karena kok kerasanya banget gitu ya, kayak kerasa banget gitu luarnya. Dicek, oh ternyata warnanya kuning, nah baru sholatnya harus diulang. Kalau ternyata warnanya putih, aman. Karena kalau ragu keluar dari mana, hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Bisa dipaham? Ringan kan sebenarnya ya hukumnya, tidak menyulitkan seorang perempuan. Di sini mungkin ada yang hamil kemudian mengalami pendarahan. Darah saat hamil hukumnya tetap haid apabila memenuhi syarat-syarat haid. Jadi untuk perempuan-perempuan yang flek ketika hamil, sebenarnya hukum ini mempermudah perempuan yang hamil dan flek. Karena biasanya hamil itu kalau flek disuruh dokter bed rest untuk istirahat total, jangan kemana-mana kecuali ke jeding dan sholat begitu ya. Nah kalau kita ikut hukumnya ini justru malah lebih enak. Menurut Imam Syafi'i, kalau hamil kemudian dia keluar darah dan memenuhi syarat haid, hukumnya haid, berarti dia nggak usah sholat, malah justru lebih enak lagi. Kalau misal dia kekeh ikut pendapat ulama yang memang ada yang mengatakan darahnya hamil itu adalah darah istihadah, kan sebenarnya memberatkan dirinya sendiri. Padahal mestinya bed rest, lumayan loh, dikasih bonus sama Imam Syafi'i. Haid, bed rest aja, nggak usah sholat karena darahnya darah haid, kan begitu. Ya nggak apa-apa. Kalau mau ikut pendapat ulama yang mengatakan bukan haid, ya nggak apa-apa nih. Sebenarnya ada-ada aja. Cuma menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu darahnya hamil, darah haid seperti itu. Kita lanjutkan. Oh ya, darahnya hamil itu dihukumi haid jika keluar sebelum masa kontraksi akan melahirkan. Kalau kontraksinya sudah kontraksi asli, sudah ada pembukaan, kemudian baru keluar darah, maka tidak lagi dinamakan dengan darah hamil, tidak lagi dinamakan dengan darah haid, tapi ada perinciannya. Perinciannya seperti ini. Darah saat kontraksi dan melahirkan hukumnya ada dua. Yang pertama bisa dihukumi haid, syaratnya adalah bila bersambung dengan haid saat hamil. Contohnya dia pas hamil, pas belum ada kontraksi sudah pendarahan selama 3 hari, baru kemudian kontraksi lalu melahirkan. Maka berarti darah pas kontraksi, darah pas melahirkan semua hukumnya haid. Begitu. Tapi kalau semisal tidak bersambung dengan haid saat hamil, maka masuk kategori yang nomor 2, istihadah. Bila tidak bersambung dengan haid saat hamil. Contohnya wanita hamil mengalami kontraksi kemudian baru mengeluarkan darah. Contohnya selama 3 hari, karena kontraksinya 3 hari begini, masih anak pertama.
masih nyari jalan bayinya. Jadi kontraksi pembukaan 1 sampai pembukaan 3 ini masih 3 hari. Baru di hari ketiga ini cepat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di hari ketiga baru lahir di hari ketiga. Dari hari pertama sampai hari ketiga keluar darah terus. Maka hukumnya apa? Istihadah dari hari pertama sampai dia melahirkan. Berarti kesimpulannya dia wajib sholat. Dia wajib sholat, wajib puasa. Kalau nggak kuat gimana? Sholat, semisal nggak kuat kan ada alternatifnya ya. Sholat nggak kuat berdiri boleh duduk, nggak kuat duduk boleh tidur kan begitu. Tapi kalau semisal memang ini sudah kontraksi yang masuk 6, 8, 6, 7, 8, 9, 10 kan sudah nggak bisa mikir itu ya dia. Kalau saya sudah nggak bisa mikir sih, sudah kayak nggak bisa diajak ngomong. Mau apa? Gitu. Nggak tahu mau ngomong apa udah. Yang penting pikiranku pingin undang keluar ini anaknya. Begitu. Ya kalau seperti ini nggak bisa untuk sholat ya berarti nanti di kodok. Karena dia hukumnya darahnya istihadah seperti itu. Hal-hal yang haram bagi perempuan yang haid, yang diharamkan bagi perempuan yang haid, yang pertama sholat, baik wajib maupun sunnah. Yang kedua sujud syukur ataupun sujud tilawah. Paham sujud syukur ataupun sujud tilawah ibu-ibu sekalian? Kalau sujud syukur yang kayak gimana? Pernah nggak praktek sujud syukur? Sujud syukur kalau semisal lulus sekolah. Tapi jangan dianggap sujud syukur itu kayak yang di TV-TV ya. Panjenengan kalau lihat KDI misalnya, Indonesian Idol, pengumuman pemenang 1, 2, dan 3, terus juara satunya diumumkan langsung sujud. Niki keliru. Itu bukan sujud syukur. Sujud syukur itu harus punya wudhu, harus seperti sholat, sama kayak sholat. Harus tutup aurat, harus menghadap kiblat, tempatnya harus suci, pakaiannya harus suci. Lah itu kadang-kadang Indonesian Idol perempuan yang masih pakai seperti ini langsung sujud. Ini keliru nih, bukan sujud syukur yang sebenarnya. Sujud syukur dan sujud tilawah ini syarat-syaratnya persis seperti sholat. Ya harus suci dan sebagainya. Sehingga nggak boleh perempuan yang haid ini melakukan sujud syukur. Lanjut, yang ketiga puasa, baik wajib maupun sunnah tidak boleh. Yang keempat tawaf, baik wajib maupun sunnah juga tidak diperbolehkan. Yang kelima membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini pembahasannya akan sangat panjang lebar sekali. Saya rasa mungkin pasti akan ada yang sudah menyimpan pertanyaan. Nanti kita bahas saja kalau ada yang bertanya. Yang jelas secara globalnya membaca Al-Quran tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Yang keenam menyentuh dan membawa mushaf. Mushaf itu yang tidak ada tafsirnya ya, yang tidak ada terjemahnya. Al-Qurannya aja namanya mushaf. Yang ketujuh lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid juga tidak diperbolehkan. Kalau lewat saja sebenarnya masih ada toleransi. Kalau semisal dia tidak khawatir darahnya akan menetes boleh. Contoh, lewat itu masuk satu pintu, keluar pintu yang lain. Kayak di bangunan musola ini kan pintunya 2. Masuk pintu sini, keluar pintu sana. Begitu. Ini namanya lewat. Kalau muter-muter di dalam, walaupun dia tidak duduk sama sekali, namanya berdiam diri. Lewat itu gini, sudah lewat itu namanya. Kalau nggak khawatir, yakin bahwa atau punya dugaan yang kuat bahwa nggak akan mengotori masjid, maka nggak masalah. Kalau hanya lewat. Itu dia. Kalau yang sudah berdiam diri, maka walaupun dia yakin bahwa darahnya tidak akan mengotori masjid, tidak boleh.
Selanjutnya dicerai, bagi laki-laki tidak boleh menceraikan perempuan yang sedang haid. Yang kesembilan, bersetubuh atau bersentuhan antara lutut dan pusar. Yang kesepuluh, bersuci, wudhu dan mandi apabila diniati ibadah, juga termasuk hal-hal yang haram dilakukan bagi wanita yang haid. Kita lanjutkan, apakah di sini ada yang punya pemahaman bahwa perempuan yang haid boleh berwudu? Kalau haid wudu buatan? Wudu enggak? Kebiasaannya kalau habis mandi langsung wudu. Akhirnya pas haid wudu. Begitu. Banyak ya yang masih punya kebiasaan seperti ini. Haid wudu. Sebenarnya kalau kita bahas lintas mazhab, dalam beberapa mazhab itu banyak perkhilaafannya. Tapi kita di Indonesia mazhabnya Imam Sinten, ibu-ibu sekalian, Imam Syafi'i. Jadi yang akan kita terangkan nanti mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ibu-ibu sekalian, perempuan yang haid haram melakukan wudhu dan mandi besar. Haram, jadi tidak boleh. Yang boleh itu cuma gerakan aja, tapi nggak niat. Boleh kalau itu. Kalau begitu juga namanya bukan wudhu ini. Kalau kan wudhu harus pakai niat. Kalau nggak ada niatnya berarti bukan wudhu. Jadi semisal pun panjenengan sudah punya kebiasaan, kalau nggak habis mandi nggak wudhu itu kayak ada yang kurang, ya nggak apa-apa, gerakannya aja dilakukan. Tapi jangan niat. Kalau niat nanti tidak boleh. Kalau niat pasti jadi ibadah. Coba dibayangkan, haid itu membawa hadas, wudu menghilangkan hadas. Bisa nggak? Lagi besar dibawa, yang kecil dihilangkan. Nah, sama. Atau mandi besar saat haid. Masih punya hadas besar, ngapain dihilangkan? Kan darah haidnya masih keluar, begitu. Jadi logikanya seperti itu. Ini juga banyak yang keliru. Pemahaman yang keliru, boleh menyetubuhi istri saat darah sudah berhenti, padahal belum mandi besar. Katanya biar mandinya sekalian. Ini pasti yang paham ibu-ibu ini. Udah kalau mandinya biar sekalian jadi satu, sekarang aja. Ya boleh ibu-ibu sekalian. Tidak apa-apa mandi 2 kali biar lebih bersih. Haram menyetubuhi istri ketika darahnya sudah berhenti dan dia belum mandi besar. Ini mandi dulu. Sabar Pak, sabar. Mandi dulu, baru mandi lagi, tidak apa-apa, 2 kali mandinya. Jangan sampai punya pikiran sekalian biar mandinya 1 kali aja nanti. Ini tidak boleh, karena ada nas langsung yang melarangnya. Jadi tolong ya, apa namanya? Oh, barangkali ada perempuan, soalnya banyak sekali nih gini. Kalau buka Q&A itu yang bilang, loh masa nggak boleh? Itu banyak sekali. Bahkan yang paling parah, banyak laki-laki yang kurang memperhatikan masalah hukum bahwa laki perempuan yang haid gak boleh disetubuhi. Ini memaksa untuk mau nggak mau kamu harus. Sebenarnya kalau tarafnya darurat, contohnya semisal nggak berhubungan zina, karena udah nggak kuat lagi. Misal nggak berhubungan zina maka boleh. Kayak makan bangkai ini loh, dia lapar, kalau nggak makan mati. Makan bangkai jadi boleh. Tapi tarafnya darurat begini harusnya. Kamu cuma laki-laki yang hanya karena nafsunya saja ya harus dikasih edukasi dulu. Nggak boleh. Banyak jalan menuju Roma. Ya, ini yang tahu hanya perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Ya, mohon untuk diberikan pengertian, karena banyak saya juga miris sebenarnya kalau ada ibu-ibu yang, loh, saya sering seperti itu, bagaimana terus ya?
Mohon maaf nanti kalau setelah ini harus dirubah nih. Kalau setelah haid suci mandi dulu baru kemudian boleh berhubungan. Ini yang banyak sekali juga salah paham, perempuan yang haid haram keramas. Jika rambut rontok saat haid maka wajib disucikan saat mandi besar. Adakah yang di sini kalau haid sisiran harus dikumpulkan? Haid dikumpulkan di kertas, ya, yang rontok dikumpulkan di kertas selama seminggu. Nanti ketika suci dibawa untuk mandi. Ada. Sebenarnya kalau kita bahas hukum fikihnya, niki repotnya permasalahan ini itu adalah sudah kata orang tua. Kalau sudah pakai kata orang tua zaman dulu itu begini. Ini kalau mau ngelawan itu kayak kita durhaka begitu. Betul. Kayak kita tetap kualat nanti. Kita bahas hukum fikih. Kita bahas yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Jadi bukan kemudian kita salah menyalahkan orang-orang dulu, tidak. Mungkin orang dulu ikut yang bukan nanti seperti ini. Jadi kalau sebenarnya dalam kitabnya itu bahasanya adalah yang dari. Yang dari itu kalau kita artikan bahasa Indonesia, sebaiknya perempuan yang haid atau perempuan yang nifas tidak menghilangkan anggota tubuhnya ketika dia dalam keadaan haid. Sebaiknya, itu memang ada. Sebaiknya yang dari begitu. Nah, kemudian mungkin disampaikan kepada orang tua karena orang zaman dulu itu kan akhlak yang nomor satu ya. Jadi sing api, yang baik itu kalau jangan dirontokkan rambutnya, jangan potong rambut, jangan potong kuku yang baik. Terus dari atas memang yang baik, tapi pada akhirnya kan yang ke bawahnya sama mbah nggak boleh. Turunlah kemudian menjadi mitos di masyarakat bahwa haram, nggak boleh keramas, nggak boleh potong kuku, nggak boleh sisiran pada waktu haid dan nifas. Padahal mungkin awalnya yang menyampaikan itu bahasanya sudah tepat. Yang baik jangan seperti ini. Memang benar itu. Makanya sunnah yang tepat hukumnya adalah sunnah untuk tidak memotong rambut dan kukunya saat haid. Namun bila terlanjur terpotong maka tidak perlu disucikan saat mandi besar. Tidak perlu disucikan saat mandi besar. Kalau semisal pingin disucikan ya monggo, ya silahkan. Ya toren. Tapi sebenarnya tidak perlu begitu ya. Jadi supaya kita lebih longgar lagi untuk mitos ini agar sedikit terurai dari masyarakat. Sebenarnya kalau semisal sisiran pun nggak masalah, tapi ya berarti dia tidak mendapatkan kesunahan. Mau keramas boleh nggak? Boleh. Kalau keramasnya aja boleh. Yang semisal kemudian ketika dia keramas sisiran, ketika dia keramas melakukan gerakan-gerakan yang akhirnya membuat rambutnya rontok, ini loh yang akhirnya nanti membuat dia tidak lagi mendapatkan kesunahan. Saya dipaham yang saya maksudkan? Jadi sebenarnya boleh ya keramas, boleh sisiran boleh ya. Tapi ya berarti dia siap menanggung konsekuensi dia tidak mendapatkan kesunahan begitu. Kalau mau ikut kesunahan dari awal sampai akhir, nggak usah keramas, nggak usah sisiran. Karena kalau dia keramas pasti dia begini-begini. Nanti kalau begini-begini akhirnya rambutnya rontok begitu. Ya. Kemudian yang wajib dibasuh saat mandi besar adalah anggota tubuh yang melekat pada tubuh, bukan yang sudah terlepas. Yang dibasuh yang di tubuh, bukan yang sudah terlepas gitu. Nah, ada ungkapan sebenarnya untuk mengumpulkan rambut yang rontok
ada beberapa teman-teman itu yang memang kalau nyisir itu harus dikumpulkan gitu ya. Sebenarnya ini dianjurkan bukan hanya bagi perempuan yang haid. Dalam fikih Syafi'i itu dianjurkan bagi setiap perempuan mengumpulkan rambut yang sudah terpotong dan kemudian dipendam atau disimpan di tempat yang tidak terlihat oleh orang laki-laki yang bukan mahramnya. Dianjurkan. Jadi apa namanya? Bukan karena dia haidnya, tapi karena dirinya perempuan aurat rambutnya. Kalau terlepas masih ada perkhilafan apakah itu masih aurat atau tidak, sehingga dianjurkan untuk ditaruh di tempat yang tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Begitu ya teman-teman, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya ada qada sholat saat datang haid dan juga saat berhentinya. Kita bahas yang saat datang haid terlebih dulu. Ini bagaimana ini? Apakah sudah mulai mengantuk? Saya silakan. Siap. Kalau kita nggak membahas nifas, insya Allah tinggal tiga pembahasan lagi kita sudah selesai. Yang pertama qada, mustahadah, terus apa namanya? Cara sholat bagi perempuan yang istihadah, terus selesai. Kalau kita membahas nifas masih lumayan banyak. Nanti dengan waktunya nih, 11 sudah kita ini. Kita bahas qada sholat ketika datang haid. Maka ada dua perincian. Yang pertama, bagi selain daimul hadas. Daimul hadas itu yang selalu hadas, orang yang istihadah atau orang yang selalu pipis, orang yang selalu ketiduran sampai tidak punya waktu yang cukup digunakan untuk sholat dan bersuci tanpa hadas. Ini namanya daimul hadas. Untuk orang yang tidak daimul hadas, maka jika datangnya haid dalam waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk sholat seringan mungkin, sementara ia belum melaksanakannya, maka sholat tersebut wajib diqadha. Contoh, masuk waktu zuhur jam 12, kemudian pada pukul 12:05 dia keluar darah haid. Kira-kira untuk sholat seringan mungkin, sholat cuma wajib-wajibnya aja itu kira-kira butuh berapa menit ibu-ibu? 3 menit cukup? Cukup ya, kayaknya 4 rakaat cuma baca Fatihah, cuma yang penting tumakninah, tahiyatnya yang singkat, salam. Kira-kira 3 menit cukup ya? Jadi ketika jam 12:05 dia belum sholat, kok sudah datang haid, maka berarti sholat zuhurnya wajib untuk diqadha, seperti itu. Nah, bagi daimul hadas, kalau datang haid dalam waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk sholat dan bersuci, sementara ia belum melaksanakannya, maka sholat tersebut wajib diqadha. Contoh, masuk waktu zuhur kan jam 12, butuh berapa kira-kira, butuh berapa menit kira-kira untuk sholat dan wudhu bagi perempuan yang istihadah? 10 menit cukup ya? Sholat dan wudhu 10 menit cukup. Nah ini jam 12:15 dia keluar darah haid, karena waktu ini sudah cukup untuk digunakan bersuci dan wudhu, maka berarti dia wajib mengqadha sholat zuhur. Begitu. Jadi perbedaannya untuk yang daimul hadas dan yang tidak daimul hadas, jarak waktunya itu kalau semisal yang tidak daimul hadas, yang penting cukup untuk melaksanakan sholat, kok dia belum sholat, maka berarti wajib qadha. Yang penting waktunya cukup untuk melaksanakan sholat, seringan mungkin 3 menit kan. Jadi masuk waktu zuhur 3 menit kok belum sholat, ternyata sudah keduluan haid, maka berarti wajib qadha. Tapi untuk yang daimul hadas, karena kalau daimul hadas istihadah, wudhunya itu harus ketika sudah masuk waktu sholat, begitu. Jadi ada tambahan waktu sholat dan bersuci. Ketika kemudian dia belum sholat, padahal sudah bisa untuk sholat dan bersuci waktunya, maka berarti baru wajib qadha. Yang diqadha hanya sholat saat itu saja, zuhur aja, asarnya tidak perlu kalau yang datangnya haid. Kalau untuk yang berhentinya haid, maka saat berhentinya haid dalam waktu
sholat dan masih tersisa waktu yang cukup digunakan untuk takbir, maka sholat tersebut wajib diqadha. Contoh, masuk waktu asar jam 15.00, jam 14.59 darah dicek berhenti, maka berarti wajib qadha sholat zuhur. Jadi untuk berhentinya haid itu dia punya kewajiban qadha, itu waktunya sangat sedikit. Pokok dia masih bisa bilang takbir Allahu Akbar, kok darahnya berhenti, berarti sholatnya wajib untuk dia. Berarti sholatnya wajib untuk diqadha begitu. Jadi lebih sempit lagi dari tadi, begitu ya. Yang penting cukup untuk mengucapkan takbir, begitu. Kok ternyata sudah masuk waktu yang lain, berarti sholat yang sebelumnya wajib diqadha. Jika tersisa waktu yang cukup digunakan bersuci dan sholat, maka tentunya wajib sholat saat itu juga, atau tidak boleh ditunda. Sholat adat namanya. Contoh kayak tadi saya sampaikan dalam bulan puasa, sucinya waktu Isya, sucinya waktu Isya, dia suci jam 10 malam, masih ada banyak waktu untuk sholat dan bersuci, maka nggak boleh milih untuk qadha saja, nggak boleh. Atau suci saat zuhur, udah nanti aja mandinya pas asar, nggak boleh. Berarti kalau suci pas zuhur, kalau dia masih cukup waktu untuk sholat zuhur pada waktunya, ya wajib untuk bersuci saat zuhur, begitu. Nggak boleh ditunda sampai asar, begitu. Dan juga kalau dalam masalah darah berhenti, ketika darah berhentinya di saat waktu asar atau isya, maka yang wajib diqadha bukan hanya asar atau isya saja, melainkan juga sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Kalau berhentinya asar, berarti wajib sholat asar, wajib qadha zuhur. Kalau berhenti isya, wajib sholat isya, wajib qadha maghrib, begitu. Saya ada tabel. Ada tabelnya ini, bisa ada tabel sih, bisa dilihat. Termasuk contoh kita kalau mencatat darah keluar, darah berhenti ya. Tanggal 1 Juni jam 12:15 keluar darah. Saya besarkan tabelnya barangkali. Tanggal 1 Juni jam 12:15 keluar darah. Keterangannya keterangannya masuk waktu zuhur jam 12:00, jam 12:00. Keterangan dia belum sholat, maka berarti sholat yang harus diqadha adalah sholat zuhur, karena dia belum sholat. Kemudian 8 Juni jam 17:29 bersih. Keterangan masuk waktu maghrib jam 17:30. Berarti dia harus mengqadha sholat asar dan zuhur. Paham caranya untuk mengetahui sholat yang harus diqadha apa saja? Karena kan waktu 1 menit bisa untuk kita bunyi takbir Allahu Akbar. Jadi dia punya kewajiban untuk sholat asar. Karena waktunya cuma semenit, kan gak mungkin sholat asar dalam waktunya. Ya akhirnya berarti sholat asarnya harus diqadha. Berhubung berhenti waktu asar, maka zuhurnya juga wajib diqadha, begitu. Kemudian pada bulan selanjutnya, tanggal 1 Juli jam 15:15 keluar darah. Keterangan asar, masuk waktu asar jam 15:00 dan dia sudah sholat, maka tidak ada sholat yang harus diqadha. Tanggal 7 Juli jam 18:00 bersih. Keterangan maghrib jam 17:50, berarti dia pas berhenti ketika sholat
maghrib, ketika sudah masuk waktu maghrib, maka berarti tidak ada sholat yang harus diqadha, karena maghribnya wajib dia lakukan saat waktunya, tidak boleh diqadha. Kemudian 1 Agustus pada bulan berikutnya keluar darah jam mohon maaf ini kurang keterangannya, jam 5.00 pagi keluar darah, subuh jam 4:40 keterangannya belum sholat, berarti sudah 20 menit sejak masuk waktu subuh dia belum sholat, maka berarti sholat yang harus diqadha adalah subuh. Pada tanggal 8 Agustus jam 14.55 darah berhenti, keterangannya asar jam 14.58, berarti darah berhenti 3 menit sebelum masuk waktu asar, maka sholat yang harus diqadha adalah sholat zuhur, hanya zuhur saja, tidak ada waktu setelah asarnya nanti dilakukan ketika waktu. Bisa dipaham untuk jalan mani cara mengqadha sholat. Kita lanjutkan cara mengqadha sholat. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Sebelum saya masuk pada pembahasan istihadah, saya pancing terlebih dulu. Kalau semisal keluar darah selama 20 hari berturut-turut, selama 20 hari, berapa hari yang dihukumi haid, ibu-ibu sekalian? Yang dihukumi istihadah berapa? 5. Yang dihukumi haid 5. Yang dihukumi istihadah 5. Kira-kira kalau disesuaikan dengan tabel ini masuk pemahaman yang salah atau yang tepat? Pemahaman yang salah, keluar darah 18 hari, hukumnya 15 hari haid, 3 hari istihadah. Pemahaman yang salah. Kok bisa salah? Itu sudah dari dulunya kayak gitu loh. Sejak dulu tuh saya kalau dibilangin orang-orang tua kayak gitu, saya amati mengapa pemahaman ringkas ini menjamur di masyarakat, karena saking minimnya perempuan belajar haid secara detail. Yang banyak di pendidikan masyarakat itu hukum haid hanya sebatas minimal sehari, maksimal 15, masa suci 15 hari minimal. Umumnya perempuan haid 6-7 hari, umumnya perempuan suci 23-24 hari. Hanya sebatas itu saja. Tidak ada lanjutannya, ya sudah dikemauan. Tidak ada dilanjutkan. Sehingga memahami hukum istihadah secara instan, karena haid ini maksimalnya 15 hari, berarti ketika keluar darah melebihi 15 hari, yang kita ambil ya 15-nya, karena maksimalnya haid 15 hari. Ini keliru. Ternyata kalau dia mengalami keluar darah melebihi 15 hari, dia dihukumi istihadah. Istihadah ini berarti dia termasuk perempuan yang istihadah, harus disesuaikan dengan sesuai kategorinya. Jadi perempuan ini beda-beda nih kalau disesuaikan dalam bab istihadah. Saya ada beberapa di sini, ada 7 pembagian mustahadah, tidak kita bahas semua, hanya sebagai pengetahuan bahwa perempuan itu sebenarnya dalam permasalahan istihadah dibagi menjadi 7 macam perempuan. Ada yang bisa membedakan darah, ada yang tidak bisa membedakan darah, ada yang sudah pernah haid, ada yang belum pernah haid, ada yang lupa kapan darah keluar, ada yang seperti itu. Ada 7 macam. Yang kita bahas nanti tidak semuanya, kita bahas yang paling sering dialami. Mustahadah memang dibagi menjadi 7 kategori. Akan tetapi untuk memudahkan dalam memahami, maka yang akan kami terangkan hanya satu pembahasan saja, yaitu dalam kitabnya disebut dengan mu'tadah
ghairu mumayyiza. Mu'tadah ghairu mumayyiza. Sudah pernah haid dan suci, ingat adat suci dan ingat haid dan suci terakhirnya. Karena dari seluruh pembagian mustahadah, mayoritas perempuan termasuk dalam kategori ini. Nah, mu'tadah ghairu mumayyiza, haidnya disesuaikan dengan adat haidnya dan istihadahnya disesuaikan dengan adat sucinya. Jadi tadi semisal keluar darah 18 hari, maka tidak boleh langsung dipatok 15 hari haid, 3 hari istihadah, tapi harus lihat berapa adat haidnya, berapa adat sucinya. Nah, gimana cara tahu adat haid dan adat suci? Adat haid atau siklus haid yang dimaksud adalah jumlah haid dan suci terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Semisal bulan Juni haid 7 hari, suci 23 hari. Pada bulan Juli, bulan selanjutnya, keluar darah selama 20 hari. Maka berarti haidnya disesuaikan dengan haid yang ada pada bulan Juni, bulan sebelumnya. Berapa hari pada bulan Juni dia haidnya? 7. Di bulan Juli karena darah keluar 20 hari, yang dihukumi haid hanya 7 hari sesuai haid yang ada pada bulan Juni. 7 hari haid, sisanya selama 13 hari dihukumi istihadah. Bisa dipaham? Bisa. Nah, jam sucinya pada saat istihadah disesuaikan dengan jam suci adatnya. Contoh, pada adat haid 7 hari, sucinya saat asar. Maka ketika dia mengalami istihadah, berarti haidnya 7 hari, sucinya juga saat asar. Bulan Juni dia haidnya kan 7 hari, sucinya ketika asar. Berarti ketika bulan Juli mengalami istihadah, kan haidnya cuma 7 hari sesuai dengan adat haid pada bulan Juni. 7 hari ini dia kapan wajib untuk sholat lagi begitu, wajib untuk sholatnya diqadha begitu. Untuk wajib sholat lagi kapan? Sucinya disesuaikan dengan suci pada bulan Juni. Jadi karena bulan Juni sucinya asar, bulan Juli dia juga sucinya asar. Berarti wajib untuk sholat baru waktu maghrib. Tapi saya terangkan seperti ini ibu sekalian. Kalau perempuan mengeluarkan darah terus menerus, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, keluar darah terus. Kira-kira pada tanggal 11, 12, 13, apakah dia boleh untuk berpemahaman jangan-jangan saya istihadah, saya sholat atau dia harus menunggu hingga 15 hari, barangkali darahnya nanti berhenti akhirnya jadi haid semua? Harus nunggu atau boleh langsung sholat? Nunggu atau boleh langsung sholat? Kalau darahnya keluar terus, perempuan ini tahu nggak kalau dirinya mau istihadah atau tidak? Kira-kira kalau keluar darah, panjenengan itu langsung paham nggak? Nanti darah saya keluar 5 hari, nanti darah saya keluar 7 hari. Paham nggak? Masa ini keluar hari pertama langsung tahu darah saya keluar berapa? Oh enggak ya. Nih, pada hari kelima masa langsung tahu darahnya mau keluar berapa hari? Enggak ya, enggak tahu ya. Jadi kira-kira harus nunggu dulu sampai 15 atau boleh pakai pemahaman pribadi? Jangan-jangan ini nanti saya istihadah, sudahlah saya sholat saja. Atau harus nunggu dulu? Nunggu dulu yang benar. Nunggu dulu. Ditunggu dulu karena kan jangan-jangan darahnya berhenti pas 15. Kalau nggak lebih 15 kan semuanya jadi
maka harus nunggu dulu sampai hari ke-15 pada bulan pertama. Harus seperti itu. Jadi dia tunggu dulu sampai 15. Baru setelah 15 genap, lo darahnya tetap keluar, berarti saya istihadah. Yang haid cuman 7 hari. Maka dari mulai maghrib saya sudah mulai wajib qadha sholat. Sangat dipaham? Caranya seperti itu untuk perempuan yang mengalami istihadah. Haidnya berapa? Disesuaikan dengan haid bulan sebelumnya. Jam sucinya juga disesuaikan dengan jam suci pada saat adat haidnya. Kita lanjutkan. Mandinya mu'tadah ghairu mumayyizah. Jadi sudah kita bahas ini. Pada bulan pertama, karena dirinya ini tidak tahu loh apakah mau istihadah atau tidak, maka dia harus menunggu hingga 15 hari. Tidak boleh melaksanakan hal-hal yang diharamkan dari perempuan yang haid. Sehingga setelah 15 hari, di akhir hari ke-15 dia wajib mandi, kemudian dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan dan ternyata dihukumi istihadah. Tadi kan kita pembahasannya haidnya keluar darahnya 20 hari. Ternyata yang dihukumi haid hanya 7 hari kan kebiasaannya. Dia nggak sholat padahal selama 15 hari karena dia kan nggak paham kalau dirinya mau istihadah. Jadi nggak sholat 15 hari. Sudah nggak sholat 15 hari, ternyata yang dihukumi haid cuma 7 hari. Berapa hari berarti dia wajib qadha sholat? 8 hari tepat. 8 hari dia wajib mengqadha sholat. Seperti itu. Lumayan dia 8 hari. Subuh, maghrib, subuh sampai isya 8 hari. Lumayan itu. Pada bulan kedua dan seterusnya, maka mandinya 2 kali. Kalau misal darahnya keluar berbulan-bulan, di bulan pertama mandinya di akhir hari ke-15, 1 kali aja. Tapi pada bulan kedua mandinya yang pertama di akhir hari adat, nggak perlu nunggu 15 lagi. Semisal dia adatnya 7 hari, maka setelah 7 hari langsung mandi. Yang kedua, ketika darah berhenti sebelum melebihi 15 hari. Saya terangkan dulu dengan contoh biar panjenengan tidak ngawang, tidak bingung. Ada contoh yang pertama ini, keluar darah selama 60 hari, 2 bulan. Adat haidnya 7 hari, adat sucinya 23 hari. Kalau kita paskan dengan tadi pada bulan pertama, berarti dia berapa hari haidnya? Berapa hari haidnya? 7, karena adat haidnya 7. Istihadahnya berapa hari? 23 hari, karena adat sucinya 23 hari. Mandinya berapa kali pada bulan pertama? 1 kali, tepat sekali, yaitu di akhir hari ke-15. Yang tadi itu loh, yang dia nunggu itu keputusannya dia haid apa enggak itu loh, itu. Jadi dia wajib mandinya di akhir hari ke-15. Tapi dia wajib qadha sholat 8 hari. Karena selama 15 hari dia enggak sholat, yang dihukumi haid hanya 7 hari. Yang 8 itu dia dihukumnya sudah istihadah. Tapi karena dia belum tahu, dia enggak sholat. Begitu. Kemudian pada bulan kedua sama, haidnya juga cuma 7 hari, istihadahnya juga 23 hari. Tapi perbedaannya, karena dia tidak perlu lagi menunggu 15 hari, dia sudah paham, oh bulan kemarin saya istihadah, berarti bulan sekarang juga saya kemungkinan besar istihadah. Maka ketika selesai adat haidnya, langsung mandi besar. Jadi hari ke-8, hari ke-9, 10 dia sudah sholat, dia sudah puasa. Sangat dipaham ibu-ibu, teman-teman sekalian?
Ya, itu contoh mustahadah yang pertama. Ada contoh mustahadah yang kedua. Contoh yang kedua ini pada bulan kedua darah yang keluar tidak melebihi 15 hari. Jadi ibu sekalian, perempuan itu istihadah karena darah yang keluar melebihi 15 hari. Begitu ya. Dipahami terlebih dulu. Istihadah karena darah yang keluar melebihi 15 hari. Di bulan pertama darahnya melebihi 15 hari atau tidak? Melebihi, yang keluar 30 hari. Semuanya keluar darah berarti melebihi 15 hari. Hukumnya sama kayak tadi. Karena adatnya juga 7 hari, sucinya 23, maka ya haidnya cuma 7 hari, istihadahnya 23 hari, mandinya di akhir hari ke-15, qadha sholatnya juga 8 hari, sama seperti tadi kasusnya. Perbedaannya setelah masuk haid yang kedua, ternyata haidnya nggak nyampe melebihi 15 hari. Haidnya berhenti di hari ke-40 atau kalau pada bulan kedua di hari ke-10. Jadi awalnya masuk bulan kedua dia memahami begini, oh saya bulan ini istihadah lagi, kan bulan kemarin saya istihadah. Jadi di akhir adat hari ke-7 dia mandi. Ternyata baru 10 hari darah berhenti sudah, tidak keluar lagi. Oh berarti saya pada bulan ini tidak jadi istihadah. Akhirnya wajib lagi untuk mandi. Jadi mandinya itu 2 kali. Yang pertama ketika perpindahan adat, yang kedua ketika darah berhenti tidak mencapai 15 hari. Bisa dipaham? Nah, itu konsep dalam bab istihadah. Selesai bab istihadah, kita bahas bagaimana perempuan tata cara sholat dan bersuci bagi perempuan yang istihadah dan daimul hadat. Karena ini penting sekali. Kalau mengalami istihadah, maka caranya adalah rangkaian yang akan kita terangkan ini di bawah ini harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat dan harus dilakukan terus-menerus, tidak boleh berjeda. Yang pertama, membersihkan farji dari najis. Jadi cebok dulu pertama ya, cebok dulu. Ini pokoknya harus sudah masuk waktu sholat. Adhan, kemudian cebok yang pertama. Yang kedua, menghentikan atau meminimalisir najis yang keluar. Bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan menyumbat farjinya dengan semacam kapas sampai pada bagian yang tidak nampak saat duduk jongkok, yang tidak wajib disucikan saat istinja. Kalau saya biasanya seperti ini, saya praktekkan. Mungkin ini kapas ini. Kapas ini kapas yang kecil ya, kapas kecil sekian, kapas itu sekian. Kapas kan tebal, biasanya kalau kita ambil kapas yang tebal, kalau saya pribadi saya ambil separuh. Jadi tipis. Ambil separuh kapasnya, baru kemudian dibulat-bulat. Ini terlalu besar. Kalau kapas jadi kecil, ini besar nih, sakit sekali. Ini besar ya. Ini kalau kita pakai kapas kita basket bukan lagi ya. Tahu? Mau ini aman nih. Ini praktek ya. Begini ya, kira-kira kecilnya segini lah, sudah cukup. Bundel, jangan kotak, bundel. Dimasukkan ke bagian kewantaan kita. Lubangnya ada 2 ya, jangan salah. Ada lubang pipis, ada lubang haid. Yang lubang haid yang disempel. Kalau lubang pipis yang disempel percuma ini nanti. Yang disempel yang lubang haid. Lubang haid disempel. Masukkan sampai ke anggota yang tidak nampak saat duduk jongkok. Jadi ini harus masuk sempurna ke dalam.
separuh di luar, separuh di dalam, nggak boleh. Nanti sholatnya malah justru membawa najis. Jadi nyantol semua, ya nggak semudah itu sih juga, nggak ini juga nggak gitu. Pasti sakit, cuman sakit itu ada yang bisa ditolerir oleh perempuan, ada yang bisa ditolerir. Ya paling sakit lah, namanya juga benda lain, benda yang bukan benda kita kemudian kita masukkan. Begini ya, ini namanya adalah menyumbat dengan kapas ke bawah bagian dalam. Tenang, adik-adik yang perawan tenang. Nanti saya kasih hukum yang ringan. Kalau ibu-ibu kayaknya harus deh, kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu ini harus pakai penyumbatan seperti ini. Bila setelah disumbat darah tetap keluar, maka harus ditambah step yang kedua. Step yang kedua itu pakai pembalut dengan celana dalam yang ketat. Harus dengan celana dalam yang ketat, nggak boleh pilih celana dalam yang longgar, nggak boleh. Kita harus punya tujuan supaya darahnya diminimalisir, dihentikan, ditahan, bukan ditampung. Kalau celananya itu longgar, namanya menampung, bukan menahan. Ini kita mau menahan supaya sholatnya nggak terlalu banyak najis yang keluar, begitu. Jadi harus pakai pembalut plus CD yang ketat, begitu. Kalau ini saja nggak cukup, harus ada 2 step. Kalau ini aja cukup ya pakai ini aja, nggak apa, cukup ya sudah. Penyumbatan dilakukan bila tidak membahayakan. Bila membahayakan, misalnya khawatir akan hilangnya keperawanan atau menyakitkan sampai tidak bisa khusyuk sholat ini, sampai sakit bol, atau mungkin ada lukanya, maka boleh tidak melakukannya. Bahkan kalau sampai membahayakan, tidak boleh menyumbat. Jadi untuk adik-adik yang perawan, saya sarankan mengikuti Syekh Yusri. Syekh Yusri ini termasuk masyayikh Azhar. Beliau juga pakar dalam fikih wanita, dalam bab haid, ini juga pakar dalam fikih Syafi'iyah. Beliau mendahulukan, beliau dokter plus ulama plus dokter, menyarankan bagi perempuan-perempuan yang masih perawan untuk langsung ke step yang nomor 2. Tidak perlu menggunakan sumbat. Bisa dipahami ya? Yang kalau masih perawan takut ininya nanti tiba-tiba selama udaranya kena atau bagaimana ya, daripada berbahaya, mending langsung pakai pembalut dengan CD yang ketat. Kemudian penyumbatan juga dilakukan jika tidak berpuasa. Kalau berpuasa maka tidak boleh menyumbat. Kalau menyumbat malah justru puasanya menjadi batal. Jadi cukup pakai pembalut dengan CD yang ketat. Dalam penyumbatan juga jangan sampai ada yang keluar pada bagian yang wajib dibasuh saat istinja, karena menyebabkan sholatnya tidak sah karena dia dihukum membawa najis. Begitu. Selanjutnya, setelah melalui dua proses di atas, penyumbatan dan menggunakan pembalut, kok tetap ada darah yang merembes keluar, bukan karena dia kurang tepat dalam menyumbat dan membalut, maka dimaafkan dan tidak menjadi masalah. Beda halnya kalau merembesnya karena dia kurang tepat dalam menyumbatnya, kurang tepat dalam membalutnya, maka nanti dia harus mengulang lagi dari awal, dari istinja lagi, menyumbat lagi begitu. Namun ada penyegaran, menurut Imam Ar-Ramli boleh bagi perempuan yang selalu hadat untuk langsung menggunakan pembalut dengan ketentuan dapat meminimalisir darah yang keluar, semisal menggunakan CD yang ketat. Jadi kalau semisal ibu-ibu ini nanti nyumbat-nyumbat ini masih kesakitan, padahal kan sudah nggak perawan lagi, masih kesakitan, maka bolehlah ikut Imam Romli. Imam Romli boleh langsung menggunakan pembalut dengan CD yang ketat. Kemudian saya sampaikan ada khilaf dari ulama Hanafiyah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah cukup menggunakan celana dalam saja. Ini keringanan bisa kita berikan kepada, mungkin ada anak-anak yang umur 10 tahun
haid langsung istihadah, kan kasihan. Kalau kita suruh nyumbat-nyumbat, kalau kita suruh pakai sidiang kan kasihan. Berarti suruh ikut ulama Hanafiyah. Kalau yang sudah besar-besar, semisal bisa ikut Syafi'iyah, maka saya anjurkan ikut pendapat Syafi'iyah. Jangan langsung pindah Hanafiyah. Paham ya? Itu proses penahanan darah atau meminimalisir darah yang keluar. Setelah proses itu dilakukan, selanjutnya adalah berwudu dengan terus-menerus. Niatnya nawaitul wudu'a lissibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Boleh niat bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat wudu agar boleh melakukan sholat fardu lillahi ta'ala. Kenapa? Kalau niat wudunya liraf'il hadatsil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil, dia kan masih bawa hadas terus. Hadasnya kan daim, hadasnya terus menerus. Nah nanti ini tidak sinkron. Jadi niatnya harus istibahati sholat. Yang keempat, segera melaksanakan sholat. Tidak boleh menunda-nunda sholat kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, misal menutup aurat, menunggu jamaah. Jadi mungkin sering ada dengar ungkapan orang kalau istihadah itu harus segera sholat, begitu. Jadi ada orang yang memahami kalau habis azan istihadah harus segera sholat. Padahal yang dimaksud bukan begitu. Kalau habis wudhu harus segera sholat. Bukan kalau habis masuk waktu harus segera sholat. Mau sholat jam 2 gak apa-apa, yang penting tata caranya harus benar, begitu ya. Penting, wudhunya orang yang selalu hadas hanya bisa digunakan untuk satu ibadah fardu dan beberapa ibadah sunnah. Jadi kalau misal mau asar ya harus wudhu lagi, maghrib ya wudhu lagi, harus diulang dari awal lagi rangkaiannya, dari mulai istinja lagi, nyumbat lagi, pakai pembalut lagi, wudhu lagi. Kalau isya ya ulang lagi dari awal lagi, begitu. Ada beberapa pemahaman yang keliru dari orang yang istihadah. Coba saya tanya dulu, apakah istihadah ini kalau bulan puasa dia wajib puasa atau tidak? Wajib qada atau tidak? Oh tidak, sudah lihat bocorannya ya? Wajib puasa. Kira-kira orang istihadah ini sama kayak orang suci apa sama kayak orang haid? Suci. Berarti kalau suci dia puasanya sah atau tidak? Sah. Kalau sah berarti tidak perlu untuk di yang penting nggak menyumbat ya. Menyumbat kalau puasa nggak boleh. Tapi kalau dia nekat berarti puasanya udah batal. Perempuan yang istihadah wajib puasa, puasanya hukumnya sah sehingga tidak perlu diqadha lagi. Dan juga ada beberapa pertanyaan masuk mengenai bolehkah perempuan yang istihadah melakukan hubungan pasutri. Ternyata karena perempuan yang istihadah ini hukumnya adalah seperti orang yang suci, diperbolehkan. Namun bagi selain perempuan yang istihadah, mutahayyirah ini teman-teman, dia itu nggak pernah nyatet kapan dia keluar darah, kapan dia berhenti. Jadi akhirnya karena dia nggak pernah nyatet, dia nggak ngerti darah yang sekarang dikeluarkan ini haid apa istihadah, apa hukumnya apa. Sehingga dia wajib sholat terus. Ketika sholat wajib mandi besar terus, karena tidak ada yang ngerti darah yang dia keluarkan ini darah apa, karena nggak pernah nyatet. Jadi ibu sekalian, teman-teman perempuan sekalian, jangan lupa mencatat keluar dan berhentinya darah. Jam berapa juga harus dicatat. Walaupun sudah sepuh, misal masih sudah umur 45 tahun masih keluar darah, mencatat ya tanggalan. Terdalam di rumah kan ada tanggalan. Tanggalannya dikasih lah di pinggirnya. Keluar darah subuh 05.00 misal, berhenti, tinggal mencatat. Barangkali nanti dibutuhkan ketika kita ada problem seperti itu. Kiranya seperti ini mawon sudah dulur, jadi kita tidak usah membahas nifas.
yang tadi saya Ning Lela ini cerita, di sini itu ada mitos bahwa nifas itu harus 40 hari. Kalau belum 40 ini, kalau sudah suci, berarti dia tetap tidak boleh sholat sampai 40 hari. Ada mitos seperti itu di daerah sini. Padahal kalau kita bahas secara ringkas, nifas itu minimalnya adalah setetes. Semisal dia nifas sehari pun, dia tetap harus wajib mandi kemudian sholat. Nggak boleh kemudian akhirnya nunggu sampai 40. 40 itu adalah umumnya perempuan nifas, maksimalnya adalah 60 hari. Karena kita tidak bisa membahas nifas, satu lagi, ibu-ibu di sini kalau semisal habis melahirkan, kan melahirkan itu termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi besar ya. Kapan dia mandi melahirkannya, mandi wiladahnya? Setelah melahirkan langsung nifas, kapan dia harus mandi wiladah, mandi besar karena melahirkan? Apakah langsung A? Ataukah menunggu nifasnya suci? B? A atau B? A atau B? Ibu-ibu pasti banyak yang A. Ya kan Bu? Biasanya habis lahiran langsung mandi ya ibu ya? Iya, karena juga dulu umi saya juga begitu. Ternyata ibu-ibu, pemahaman umi saya pun juga keliru ibu-ibu. Yang benar adalah yang B. Nunggu nifasnya suci, baru kita nanti mandi bareng. Mandinya itu double, nifas dan juga wiladah. Ya semisal pun ibu-ibu ini nanti kalau jadi mbak-mbak nanti semisal ya sama mertuanya suruh mandi, ya mandi aja nggak apa-apa, nggak usah niat mandi besar, nggak usah niat kan. Kalau niat jadi haram ya, nifas masih membawa hadas besar. Untuk apa dihilangkan hadas besarnya kalau dia masih membawa hadas besar seperti itu? Jadi niatnya setelah suci dari mandinya setelah suci dari nifas. Quote dari saya, terus belajar adalah salah satu cara membuktikan kita menjadi hamba yang selalu mengharapkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kalau lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, semoga memaafkan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi jawab yang insya Allah akan dibimbing oleh Ning Lela. Saya kembalikan Ning Meli. Maaf Ning, baru pertama kali jalan Ning Meli, maaf ini. Monggo nih, silakan sampai satu saja dulu. Baru setengah 12 sampai maghrib kita. Baik, untuk sesi dialog, saya buka sesi dialog pertama, 3 penanya dulu. Ya, yang saya lihat pertama kali dulu, yang Mbak Unyu. Iya, Mbak Unyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Fatimah. Ada 2 pertanyaan yang dicatatkan saya. Yang pertama, bagaimana hukumnya tentang semua penjelasan yang jenengan sampaikan itu apakah berlaku di semua tempat? Contoh, jika seumpama kita melaksanakan umroh atau haji dan ketika itu juga di sana kita mempunyai hadas besar, apakah kita sesuai dan mengikuti hukum yang jenengan sampaikan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk larangan orang yang haid di salah satunya tidak boleh melewati masjid. Di sini saya belum begitu paham terkait dengan apa hanya lewat masjid atau di musola juga dikategorikan tidak boleh. Seperti kalau di Madura itu langgar nih, jadi langgar, musola, masjid
itu apakah semua tidak boleh, apa hanya dikategorikan hanya atas nama masjid saja? Dan saya pernah mendengar ceramahnya kiai yang bahwasannya di area masjid itu merokok itu haram, karena salah satu ulama menjelaskan bahwasanya di area masjid itu hanya sedikit diwakafkan kepada Allah, selain itu diperbolehkan. Seperti itu. Bisa dipaham ya apa yang saya sampaikan? Yang terakhir masalah wakaf pada Tuhan kurang dipaham. Jadi saya sekilas mendengar ceramahnya Kiai. Jadi di masjid itu hanya ada beberapa meter untuk diwakafkan, memang itu untuk Allah, seperti itu bahasanya Kiai tersebut. Jadi selepas dari meteran yang dimaksud itu, kita boleh melakukan rokok dan lain sebagainya. Itu apakah termasuk dengan hukum yang hadis ini? Itu yang saya belum begitu paham. Mungkin hanya itu saja dua pertanyaan ini. Siap. Saya jawab aja ya. Iya, biar lebih interaktif. Yang pertama tadi, apakah ketika umroh dan haji harus sesuai dengan hukum-hukum yang sudah saya terangkan tadi? Biasanya kalau umroh dan haji itu kan teman-teman justru kalau haji ya atau kalau umroh minum pil penunda haid atau pil KB biar nggak haid di sana, karena kita sudah lama nabung-nabung menantikan momen ini untuk haji, untuk umroh. Ternyata pas di Madinah hanya 4 hari pas haid, nggak bisa masuk masjid, nggak bisa sholat di Masjid Nabawi, sedih hati begitu ya. Apakah kemudian boleh kita terjang hukum ini untuk masuk Masjid Nabawi? Tentunya tidak boleh ya, tentunya tetap tidak boleh. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya perempuan itu ketika haid dia tidak sholat itu bisa dapat pahala, dia tidak puasa itu bisa dapat pahala, tergantung dia niatnya. Kalau sebenarnya masalah tidak melaksanakan ibadah itu kan larangan ya, kita tidak melaksanakan ibadah kan, semisal kita tidak sholat ya sudah, kalau nggak ada niat ya nggak dapat pahala. Tapi kalau tidak sholat kita niatkan untuk mengikuti perintah Allah. Ini loh, perintahnya Allah untuk perempuan memang nggak boleh sholat. Saya sebenarnya kalau suruh sholat pengen saya sholat. Sama kalau di Madinah semisal, saya nggak boleh sholat, saya sholat lah, jamaah lah saya ke Masjid Nabawi. Tapi nggak boleh sama Allah, saya sholat. Saya harus memuliakan masjid, saya tidak boleh mengotori masjid karena saya sedang haid. Maka pahala saya yang tidak melaksanakan sholat dengan pahalanya orang yang sholat di Masjid Nabawi sama, karena dia niat. Cuman memang sudah dibilangin begini pun tetap perempuan itu namanya artinya bangga buatan mahram. Apa buatan mahram itu? Nggak puas. Apa nggak puas itu ya nih? Kalau bahasa nggak puas bisa ya dipahami. Nggak puas bangga, karena kan pinginnya itu saya ke masjidnya loh, begitu. Tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Saya tidak berani mengangkat pendapat kaul-kaul yang sangat lemah, betul berani, sama sekali tidak berani. Jadi tetap tidak boleh. Nah, kalau semisal untuk masalah haji itu kan yang tidak boleh dilakukan ketika haid cuma tawaf ya. Jadi wukufnya tidak apa-apa, dalam jumroh tidak apa-apa. Yang tidak boleh cuma tawaf ifadah itu. Jadi nanti tawafnya nunggu suci. Jadi saran saya, kalau dalam keadaan haji kok haid, justru jangan minum pil. Pil itu memang kalau manjur, mandek-mandek, apa mandek-mandek itu ya, berhenti. Kalau berhenti total, kalau manjur. Kalau yang nggak manjur, justru malah cerit. Coba bayangkan kalau ini 15 hari, panjenengan haidnya berapa hari? 15 hari. Justru semakin lama. Jadi mending dia keluar tuntas 7 hari beres tawaf ifadah tawaf gitu. Kalau mau persiapan jauh-jauh hari mungkin ada pil yang dicocoki, pil KB ya monggo. Cuma kembali lagi
bahwa mengkonsumsi pil penunda haid secara berkala. Kalau sekali-kali nggak apa-apa. Kalau untuk mungkin yang sudah punya travel, yang sudah sering ke Makkah Madinah, mengkonsumsi pil KB secara berkala, secara rutin, secara setiap tahunnya mengkonsumsi ini bahaya. Cerita nyata nih gini. Dari sekolah punya teman, beliau ibunya niku termasuk pembimbing jamaah haji, jemaah umroh dan haji. Setiap 3 bulan sekali, bahkan berapa bulan sekali ikut jamaah umroh karena pingin khidmah, pingin melayani orang-orang yang umroh secara sempurna. Dia minum pil penunda haid itu. Setiap berangkat minum pil penunda haid. Akhirnya kanker rahim. Sebenarnya karena kanker rahim bisa terdeteksi sudah terlanjur akut seperti itu. Dan memang dokter yang bilang itu karena mengkonsumsi pil penunda haid secara berkala, terus menerus, itu yang nggak boleh. Kalau sesekali boleh monggo, kalau insya Allah kalau sesekali tidak ada efeknya. Yang nggak boleh secara berkalanya begini. Nggak boleh untuk sahabat kita juga. Jadi sebenarnya hukum seperti ini ya kita dimanapun harus pakai hukum seperti ini. Tidak ada syarat tetapnya. Kita di Indonesia harus pakai ini, kalau di sana boleh pakai yang lain tidak. Kalau harus pulang jemaah haji nanti ada biasanya ada beberapa alternatif hukum yang diberikan nih. Insya Allah dari KBIH-nya sudah menyiapkan. Kalau ada jemaah haji yang harus pulang di dalam keadaan haid belum tawaf bagaimana, insya Allah sudah ada hukum-hukum alternatif yang disiapkan oleh KBIH-nya. Selanjutnya, masjid sama enggak dengan langgar? Langgar nih, langgar tidak sama. Masjid itu yang masjid, namanya masjid. Yang nggak boleh yang masjid musola, langgar itu nggak apa-apa. Atau mau masuk tidur di sana juga nggak apa-apa. Jadi nggak sama statusnya dengan masjid nih. Dan untuk masjid yang didahulukan oleh tadi kiai yang ceramah adalah tanah yang diwakafkan untuk masjid. Memang betul, tanah kalau diwakafkan untuk masjid jadi masjid. Tapi kalau memang tanahnya yang mungkin cuma segini yang diwakafkan jadi masjid, ya itu doang yang masjid. Tapi kalau tanah yang diwakafkan jadi masjid, semisal bangunan masjidnya segitu, ya yang dibangun menjadi masjid, ya berarti itu masjidnya. Yang tidak termasuk masjid, jedingnya nggak masuk masjid, halamannya nggak masuk masjid, begitu. Jadi yang nggak paham ya, kalau bukan paham yang merokok yang nggak boleh di tanah yang diwakafkannya yang di luar tuh, alhamdulillah. Kalau pribadi kurang paham. Begitu ya. Sudah cukup? Mbak saya tangannya tadi nggak bunyi. Ya mungkin penanya kedua, silakan Mbak Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usratul Hasanah. Di sini saya akan menanyakan tentang yang istighathah nih. Tadi ketika kita istighathah, ketika mau melakukan sholat, maka niat wudunya kita tidak lirofnya, tetapi istibahati sholati. Namun begini nih, ada seorang wanita yang mengalami istighathah pertama kali. Jadi dia nggak terbiasa dengan wudu yang istibahati. Maka ketika wudu dia menggunakan lirofil karena memang bukan disengaja, tetapi memang keluarnya pas kita wudu nawaitul lirofil hadasil aswari. Ketika kita sholat, lupa aku tadi pakai lirofil kok nggak pakai istibahati sholati. Apakah ini wudunya sah atau enggak? Atau harus berulang kembali? Itu. Terus pertanyaan yang kedua, untuk yang haid dan putus-putus, di sini ketika kita haid lalu di situ suci, maka kita akan ini ya dianjurkan untuk sholat ya. Haid gitu loh, haid nih 5 hari haid, kemudian besoknya suci selama 5 hari. Di situ kan kita sholat karena kita menganggap suci. Nah, itu kan sah ya niat. Terus gimana ketika kita pada saat suci tersebut kita melakukan senggama, tetapi setelah senggama kok ternyata keluar. Nah, ini gimana hukumnya nih? Ini mungkin ada yang ini mengalami gitu.
ya itu maka kita anggap sebagai keputihan. Tetapi ketika darah keruh itu berada di dalam masa haid, itu bisa dianggap haid. Namun begini, kita haid misalkan 5 hari, kemudian kita cek itu putih bersih, dikapas bersih. Tetapi setelah 2 hari setelah putih itu ternyata ini ada lagi yang ini keruh gitu, kuning. Nah, apakah ini kita hitung masih darah haid atau sudah dianggap suci? Gitu. Jadi keruhnya itu keluar setelah kita benar-benar suci 2 hari. Mungkin itu pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang niat istibaha. Ini kalau misal masih dekat waktunya Ibu, misal tadi saya niat istibaha, kan kalau menurut pendapat yang kuat memang harus niat istibaha ya Ibu ya. Jadi kalau misal tadi kok niat istibaha sih, kalau ingatnya baru aja pas sholat ulang lagi berarti karena baru kan. Kalau misal udah berhari-hari, udah berhari-hari, maka saya baru kasih ini. Ada qaul yang mengatakan niat lirafil hadatul ashghar, nawaitul wudu, nawaitul wudu. Kalau nawaitul wudu begitu, ada nawaitul wudu yang menyebutkan niat kata wudu yang penting sudah menyebutkan niat wudu. Ini maka sudah sah wudunya. Jadi semisal baru sholat, kan mau ngulang wudhu kan gampang gitu ya, gampang ya kan, baru sholat. Tapi kalau misal kemarin saya lupa, ya sudah nggak apa-apa, yang kemarin boleh pakai ikut qaul yang mengatakan sah. Tapi saya sarankan kalau baru saja kan kita ngulang gampang, jadi lebih baik diulang. Untuk yang baru terjadi loh, iya betul, ditinjau lagi, jempol lagi, ganti membangun yang baru lagi, baru lagi, begitu. Iya betul. Ya lumayan ya perempuan, ibu-ibu sekalian harus pahami bahwa perempuan tuh ganjarannya banyak. Maka perempuan ini pantas sekali dikatakan gampang tiket masuk surganya. Ribet banget loh permasalahan darahnya. Sepiro kangelan, sepiro barokahmu, itu Ibu kalau kuat saya Ibu. Jadi semakin kangelan, semakin barokah. Jadi gak apa-apa. Yang penting kita berusaha begitu. Seperti itu. Yang kedua, tentang senggama di masa suci boleh. Gak apa-apa. Kalau ketahuannya suci, senggama monggo. Kita setelah senggama keluar lagi ya berarti haid lagi. Hukum senggamanya gimana? Haram apa? Boleh, nggak haram. Begitu. Boleh, nggak terkena hukum haram. Karena dia senggama, tahunya memang dalam keadaan sudah suci begitu. Selanjutnya yang terakhir tentang haid, darah kuning dan cairan kuning dan keruh setelah bersih 2 hari. Kalau kita mau ikut pendapatnya Syekh Ali Jum'ah yang saya sampaikan di awal tadi, berarti hukumnya bukan haid melainkan keputihan. Karena kalau kayak gitu ya, jadi gak usah bingung. Ini kalau sudah bersih, kemudian kok keluar kuning dan keruh, berarti itu keputihan, bukan haid. Karena sudah bersih. Kalau belum bersih, keluar kuning dan keruh, masih ikut hukum haid. Itu kalau pendapatnya Syekh Ali Jum'ah. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu menyatukan antara 2 perkhilafan. Semisal ibu-ibu sekalian, ada yang kasusnya seperti ini. Haid saya itu kalau dihitung sampai coklat itu cuma 7 hari atau cuma 8 hari. Tapi kalau dihitung sampai kuning dan keruhnya bersih sampai 15 hari. Ada tidak? Ada yang kayak gini, karena saya punya adik seperti itu. Jadi sering banget istihadah. Maka kalau seperti ini boleh loh ikut qaul yang pendapat yang muqabilul asyah, pendapat yang menyalahi pendapat yang tidak kuat, pendapat yang tidak kuat, pendapat muqabilul asyah yang mengatakan kuning dan keruh itu bukan haid. Jadi
dibuat longgar lah. Kalau bisa ikut pendapat yang syari Jumat tadi yang awal tentunya lebih baik. Kalau semisal ikut itu jadi malah sering istirahat, berarti yang kuning dan keruh dibikin udah suci saja, nggak apa-apa. Saya dipaham tidak? Iya. Jadi biar nggak stres juga. Kalau orang di setiap terus kan stres. Ya belum stres yang lain, masih mikir stres jalannya kita juga. Ya mungkin penanya, bentar, yang lain ya silakan Mbak. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azizatul Ula, yang terhormat kepada Insya yang selalu kami harapkan barokah ilmunya. Yang di sini ada dua pertanyaan yang sangat simpel. Yang pertama, apakah boleh orang haid itu menyentuh Al-Quran terjemah dan tafsir? Yang kedua, bagaimana orang yang mempunyai hafal Al-Quran atau hafizah itu dalam menjaga hafalannya ketika haid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada pertanyaan ini setiap saya sehari-hari. Alhamdulillah. Jadi pertama pembahasan kita tentang Quran terjemah dan Quran tafsir. Sebenarnya konsepnya dalam fikih Syafi'i itu ketika ayat Qurannya lebih banyak maka tidak diperbolehkan. Ketika ayat Qurannya lebih sedikit maka boleh, seperti itu. Jadi kalau tafsir ya kalau tafsirnya lebih banyak maka ya boleh. Terjemah juga seperti itu. Terjemah yang beredar di Indonesia ini adalah terjemah tafsiriyah. Karena kenapa? Di Indonesia ini seringkali dalam ayat-ayat Qur'annya itu diberi catatan kaki untuk keterangannya. Seperti contoh, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Al-manna, as-salwa dan manna adalah di bawahnya itu ada keterangannya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan terjemah lafziyah, tapi terjemah maknawiyah, terjemah tafsiriyah, terjemah tafsir. Sehingga kalau terjemah maknawiyah maka disamakan dengan tafsir. Kalau bahasa Indonesianya lebih banyak maka berarti boleh. Kalau bahasa Indonesia lebih sedikit maka berarti tidak boleh. Terus secara simpelnya seperti itu. Cuman kekurangannya memang belum ada yang meneliti mana lebih banyak huruf Indonesia dengan huruf Arabnya untuk tafsir-tafsir dan terjemah-terjemah yang beredar di Indonesia sekarang. Sehingga saya melihat dan mengamati di Indonesia ini kiai-kiai Quran itu ada dua macam. Yang memang mengambil jalur hati-hati itu ada, walaupun terjemah tidak boleh pegang, ada. Hati-hati karena memang belum ada yang meneliti seperti itu. Ada kiai yang longgar, kelihatannya banyak yang Quran, banyak yang Indonesianya nggak apa-apa, begitu. Jadi ya monggo mau ikut yang mana, atau kalau gurunya sudah punya dawuh, sudah punya ketentuan ya silakan ikut gurunya. Dan selanjutnya untuk bagaimana perempuan yang menghafal Al-Quran, bolehkah baca Quran untuk menjaga hafalan ini? Adalah pertanyaan yang sangat sering saya dapatkan. Saya terangkan terlebih dulu rumus dasarnya bahwa kita seorang perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Quran ketika kita niati membaca. Kalau niatnya membaca tidak boleh. Tapi kalau niatnya zikir boleh. Zikir sendiri itu khilaf. Zikir itu yang sedikit apa yang banyak pun dikit boleh. Contoh, zikir itu kan normalnya ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, subhanakallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan zikir itu sedikit-sedikit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Quran semua. Zikir sedikit. Apakah harus sedikit? Apakah semisal kita baca Yasin kemudian kita niati zikir tetap boleh? Nah ini khilaf. Ada ulama yang mengatakan zikir itu yang sedikit mestinya. Kalau yang banyak zikir ya nggak boleh, nggak bisa diniati zikir. Tapi juga tetap ada ulama yang mengatakan zikir walaupun tuh kamu baca se-Quran sekalipun kalau kamu niati zikir boleh. Tapi ya ganjarannya ganjaran zikir, bukan ganjaran baca Quran. Nah untuk perempuan-perempuan yang punya hafalan, apakah boleh membaca karena untuk menjaga hafalan? Untuk menjaga hafalan
Syafi'i, tapi tetap ada yang pakai yang ketat. Jangan saling menyalahkan karena ini masalah khilafiyah. Jadi tetap ada kiai yang pakai jalur ikhtiyar. Bahkan Sidil Habib Umar tadi Ismail Dawu, beliau pakai jalur yang ikhtiyar, bahwa perempuan yang haid walaupun dia punya hafalan tidak boleh terus sama sekali. Diganti semua wirid-wirid yang Qur'ani dengan wirid-wirid yang subhanallah, alhamdulillah, seperti itu. Jadi ya, monggo lah kita ikut yang mana. Kalau kita ikut yang kiai-kiai yang pakai, kalau mau terus boleh ketika haid untuk menjaga hafalan, ya silahkan. Kalau kita mau ikut yang nggak boleh, ya silahkan. Yang penting nomor satu, jangan saling menyalahkan karena memang ini masalah khilafiyah. Bahkan kalau kita lebih lanjut lagi membahas perlintasan madhab, dalam lintasan madhab, di dalam madhab Maliki, perempuan yang sedang keluar darah bencar itu boleh baca Quran secara mutlak. Jadi maksudnya ya untuk longgar lah, maksudnya jangan menyalahkan gitu. Tapi kalau saya biasanya ambil yang untuk menjaga hafalan. Jadi kalau nggak punya hafalan, ya mending nggak usah baca Quran gitu. Kalau nggak punya hafalan gitu, ya seperti itu. Ya, silakan. Satu lagi ya. Oh ya. Sudah maju jadi. Mohon maaf, ini pertanyaan titipan nih, dan agak menyimpang dari tema sebenarnya. Cuma ini titipan dari sesepuh, mohon dijelaskan karena di sekitar sini banyak yang agak rancu tentang iddahnya wanita yang ditinggal wafat atau bahkan iddah secara umum. Apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh, karena di sekitar sini banyak banget mitosnya nih yang jadinya malah keluar syariat gitu. Jadi mungkin berkenan untuk dijawab. Iya, terima kasih Pak. Benar saya ini bukan bahasa Indonesia sama sekalian, jauh bersama begitu. Aidah, jadi aidah untuk perempuan yang ditinggal wafat, mohon koreksinya nanti karena saya belum mengetahui masalah ini. Paham saya untuk aidah perempuan yang ditinggal wafat kan 4 bulan 10 hari ini, 4 bulan 10 hari, maka dia harus yang pertama mulazamatul buyut, harus di rumah, tidak boleh keluar tanpa hajat, dan bukan karena hajat, bukan karena darurat. Kalau hajat gimana? Hajat itu bisa memperbolehkan perempuan keluar dari rumah. Tapi karena nomor 2 syaratnya orang perempuan yang iddah itu harus ihdad. Ihdad itu tidak dandan yang tujuannya untuk menarik sampai akhirnya menarik lawan jenis, gitu, menarik perhatian lawan jenis seperti itu. Nah, dari kalau misal pun dia hajat keluar rumah, maka kan boleh, tapi syaratnya harus ihdad. Nggak boleh kemudian keluar rumah hajat akhirnya keluar rumah make up atau pakai baju yang mencolok seperti itu. Nah, saya itu mata pencahariannya cuma satu. Saya itu kerja di pasar. Kalau saya nggak nyari kerja, siapa yang mau menghidupi saya? Kalau suami saya meninggal, saya harus di rumah terus. Nggak apa ke pasar. Ini ke pasar. Dari pasar pulang lagi. Ke pasar tetap harus tidak menarik perhatian. Pas untuk hajat bekerja, pulang lagi ke rumah. Setelah itu jangan kemudian ke pasar, tangganya pasar, temannya pasar, seperti itu. Jadi paham saya seperti itu. Ini sudah banyak orang yang meninggalkan iddah seperti ini. Jadi kalau setelah meninggal langsung menangani. Tentunya tidak boleh menerima orang lain. Mafhum kalau itu ya. Tidak boleh menikah dalam masa iddah. Karena tujuan iddah itu kan untuk satu iddah itu ta'abudi itu ya perintahnya Allah seperti itu. Contoh, kenapa kamu sholat? Ya karena Allah perintah sholat, bukan karena sholat itu bagaimana alasannya, bukan. Sama, iddah perintah Allah. Iddah, kenapa kamu iddah? Ya iddah, karena perintahnya Allah suruh iddah. Jadi bukan hikmahnya karena untuk mengkosong baru atau rahim, mengosongkan rahim seperti itu. Nih, seperti itu nih.